Bab 1501, Membuka Peti Mati. Lin Ming, menurutmu batu embrio roh esensi disegel di dalam peti mati? Xiao Moxian segera tahu apa yang dipikirkan Lin Ming dari cahaya di matanya. Mungkin memang begitu. Lin Ming berjalan dekat peti mati perunggu kuno. Peti mati ini telah tergeletak di sini selama bertahun-tahun dan permukaannya ditutupi dengan ukiran gambar. Gambar-gambar ini termasuk setan asura yang ganas, binatang buas purba, dan bahkan seniman bela diri dari ras lain. Rantai tebal melilit peti mati ini, dan setiap gesper rantai ditutupi dengan rune. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, besi ilahi yang membentuk peti mati dan rantai kuno itu ternoda karat, dipenuhi dengan atmosfer yang seolah-olah datang dari kedalaman waktu yang paling dalam. Melalui celah rantai besi ini, Lin Ming bisa melihat pemandangan di peti mati kuno. Ada setan asura yang memakan manusia dan bahkan manusia membakar setan sebagai korban kepada asura. Ada juga binatang buas kuno yang mencabik-cabik manusia serta orang yang menyerang binatang buas dan meminum darah mereka. Singkatnya, semua adegan ini dipenuhi dengan perasaan tirani, brutal, dan kejam. Melihat mereka menyebabkan niat membunuh melonjak di dalam hati, seolah-olah akan meledak kapan saja. Lin Ming berjongkok di dekat peti mati perunggu kuno. Peti mati itu selebar dan setinggi buku, tampak sangat berat. Tutup peti mati dan badan peti mati seakan menyatu, tanpa ada celah sedikit pun yang memisahkannya. Peti mati perunggu kuno ini juga memancarkan kekuatan iblis, mata Lin Ming menajam. Gelombang setan yang kadang-kadang meletus di lembah kematian tragis terkait dengan volume pertama Sutra Asura, tetapi sebagian juga berasal dari peti mati perunggu kuno ini. Jika kita membukanya, apakah sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi? Xiao Moxian berkata dengan lemah ketika dia melihat semua ukiran keras di atas peti mati. Lembah kematian tragis telah ada selama miliaran tahun, dan seiring dengan pesona waktu di sini, puluhan miliar tahun telah berlalu. Untuk waktu yang lama, peti mati perunggu kuno ini telah ada di tengah formasi susunan makam dewa binatang. Sulit membayangkan berapa banyak energi esensi yang diserap di sini dan apa yang bisa dihasilkannya. Harus diketahui bahwa benda-benda di Tragic Death Valley dapat dengan mudah membunuh Raja Dunia. Jika batu embrio roh esensi ini sudah terbentuk maka kekuatan mengerikan yang dimilikinya adalah sesuatu yang baik dia maupun Lin Ming tidak bisa atasi. Lin Ming, apakah menurutmu rantai ini mengunci batu embrio untuk mencegahnya keluar dari peti mati? Xiao Moxian tiba-tiba bertanya. Lin Ming terdiam sejenak. Memang ada resiko besar jika mereka membuka peti mati kuno itu, apalagi dia masih tahu sedikit tentang Asura Sutra Jilid pertama. Mungkin, tapi apapun yang terjadi jika saya membuka peti mati kuno itu, saya akan tetap membukanya. Tetap saja, saya harus memahami Asura Sutra terlebih dahulu. Lin Ming pasti akan membuka peti mati kuno. Untuk sampai di sini dia harus mengambil banyak risiko dan menyelesaikan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh banyak pahlawan kuno sebelumnya. Sekarang, dia akan segera mendapatkan warisan Asura Roadmaster. Jika ada yang menyuruhnya menyerah di sini maka itu hanya lelucon. Yang bisa dilakukan Lin Ming sekarang adalah memahami Sutra Asura secara menyeluruh untuk mengurangi risiko ke tingkat sekecil mungkin. Seperti ini, Lin Ming duduk bermeditasi di depan Sutra Asura dan dengan tekun mencerahkan dirinya sendiri. Adapun Xiao Moxian, dia juga menemani Lin Ming bermeditasi pada Asura Sutra bersama. Tentu saja, dalam hal memahami Sutra Asura, Lin Ming secara alami lebih cepat daripada dirinya. Jadi, jika Xiao Moxian menghadapi pertanyaan tentang hal-hal yang sulit dia pahami, dia dapat berkonsultasi dengan Lin Ming. Perlahan-lahan, Xiao Moxian juga memperoleh pemahaman mendalam tentang Asura Sutra. Persepsinya luar biasa pada awalnya, dan selain bimbingan Lin Ming, tingkat pertumbuhannya perlahan meningkat. Hal ini menyebabkan Lin Ming memujinya tanpa henti. Dari segi persepsi saja, dia memang melampaui dia. Pelatihan berlalu tanpa mengenal waktu. Lin Ming dan Xiao Moxian duduk bermeditasi di aula ini setiap hari. Seperti ini, setahun penuh berlalu. Apakah itu Lin Ming atau Xiao Moxian, dasar dari tubuh fana mereka luar biasa. Dan, volume pertama Sutra Asura berkisar pada pengembangan tubuh fana. Sutra Asura mengembangkan esensi, energi, dan ketuhanan. Perbedaan utama dari metode budidaya lainnya adalah ketika Sutra Asura dikembangkan secara ekstrim, seorang seniman bela diri dapat mengumpulkan esensi, energi, dan ketuhanan pada dirinya sendiri dan kemudian mencapai batas yang tak terbayangkan. Namun, setiap hal positif pasti ada hal negatifnya. Meskipun Sutra Asura adalah metode kultivasi yang mengarah ke puncak semua seni bela diri, rute yang dibutuhkan untuk mencapainya sangatlah memakan waktu. Dibutuhkan akumulasi waktu yang sangat besar, hingga jutaan tahun, untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Hari-hari pengasingan terasa membosankan dan kering. Saat Lin Ming bermeditasi, dia sering bertukar informasi dan wawasan. Pada awalnya, dialah yang membantu Xiao Moxian. Namun setelah itu, Xiao Moxian memberinya banyak pemikiran dan inspirasi unik. Karena keterbatasan budidaya mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk mengolah volume pertama Sutra Asura hingga batasnya. Meski begitu, keduanya mengukir jilid pertama Sutra Asura jauh di dalam hati mereka. Sekarang, bahkan jika mereka kehilangan buku perunggu kuno mereka masih dapat mengingat Sutra Asura secara lengkap, termasuk berbagai konsep dan tekstur serta perasaan dari rune. Setengah tahun lagi berlalu, Lin Ming dan Xiao Moxian menggabungkan semua yang mereka pahami menjadi satu. Pada titik ini, mereka telah menghabiskan total 9 tahun di Tragic Death Valley.
Dalam 9 tahun ini, budidaya Lin Ming telah membuat kemajuan besar, khususnya, setengah tahun terakhir di mana ia memahami Asura Sutra volume pertama. Dia hanya tinggal setengah langkah untuk mencapai alam dewa ilahi. Jadi begitu. Jadi ini adalah tampilan asli dari bidang Dao God Burying Ridge. Setelah memahami volume pertama Asura Sutra, Lin Ming mengingat jejak bidang Dao yang diukir di dalam batu giok kaisar. Banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dia pahami tiba-tiba menjadi jelas baginya. Sekarang, jika Lin Ming meninggalkan Tragic Death Valley dan menjelajahi God Burying Ridge, dia bisa mengandalkan pemahamannya tentang Asura Sutra untuk berkeliaran dengan kebebasan dan keamanan mutlak, bahkan dengan mata tertutup. Punggung bukit penguburan dewa terbagi menjadi jalan kematian dan jalan kehidupan. Ketika jalan kehidupan mencapai titik ekstrim, manusia dapat masuk dan keluar dengan aman. Ketika jalan kematian mencapai titik ekstrim, bahkan Raja Dunia pun akan binasa. Dan jalan kematian ekstrim di God Burying Ridge, totalnya ada 7 titik. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang disebut sebagai panduan dari God Burying Ridge adalah hasil dari pengalaman dan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan oleh para senior mereka. Orang-orang ini telah menguji banyak jalan kematian sampai mereka menemukan satu jalan kehidupan menuju God Burying Ridge. Mereka sama sekali tidak memahami prinsip sebenarnya yang ada di balik bidang Dao God Burying Ridge, dan hanya mengandalkan metode pengujian empiris mereka sendiri untuk menemukan cara menghindari bahaya. Inilah sebabnya mengapa menjadi pemandu God Burying Ridge adalah pekerjaan yang berbahaya, pekerjaan yang selalu terlatih-tatih di ujung pisau. Lalu, mata Lin Ming terbuka dari meditasinya. Dia berdiri dan berjalan menuju peti mati perunggu kuno. Pikiran Xiao Moxian bergerak. Lin Ming, apakah kamu berencana membuka peti mati sekarang? Selama beberapa hari terakhir ini, dia dan Lin Ming telah mencapai hambatan dalam pemahaman mereka tentang Asura Sutra. Ini adalah batasan yang diberikan kepada mereka berdasarkan tingkat budidaya dan luasnya wawasan mereka. Sampai mereka menjadi lebih kuat, akan sulit untuk mengalami terobosan lain. Ketika seorang seniman bela diri mengembangkan jalur bela diri, mustahil bagi mereka untuk mengasingkan diri dan langsung melompati beberapa batasan besar. Mereka harus terus berpetualang dan mendapatkan lebih banyak pengalaman, lalu menyadari hal-hal baru dari pengalaman tersebut. Mereka harus terus berjuang untuk menenangkan diri. Jika mereka mengasingkan diri sepanjang hidup mereka, hal itu tidak hanya akan melemahkan kekuatan tempur sejati seorang seniman bela diri, namun juga akan menyebabkan pemahaman mereka terhadap hukum dan metode kultivasi menjadi stagnan. Sekarang adalah saat yang tepat. Lin Ming menganggukkan kepalanya. Kami sudah berada di Tragic Death Valley selama 9 tahun sekarang. Kami telah melakukan semua yang kami bisa dan telah mencapai batas dari apa yang dapat kami capai di sini. Sudah saatnya kita berpikir untuk meninggalkan lembah ini, tapi sebelum kita pergi aku harus membuka peti mati ini. Lin Ming mengeluarkan giok kaisar dari dunia batinnya. Kemudian, dia memegang batu giok kaisar di tangannya saat dia mempersiapkan diri untuk membuka peti mati perunggu kuno. Risikonya tidak diketahui dan tidak mungkin mengetahui apa yang akan keluar dari peti mati kuno itu. Ini mungkin merupakan harta karun yang tak tertandingi tetapi mungkin juga merupakan niat membunuh yang mematikan. Dengan giok kaisar di tangan, Lin Ming merasa segalanya akan jauh lebih aman. Kalau dipikir-pikir, Asura Roadmaster seharusnya tidak dengan sengaja meninggalkan jebakan pembunuhan di sini untuk dibuka oleh pewaris masa depannya. Itu hanya lelucon yang terlalu bagus. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, rantai pada peti mati kuno itu telah menyatu dengannya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, menghubungkan kedua tangannya dan membentuk ratusan segel, masing-masing segel beresonansi dengan tanda pada rantai. Pada saat itu, tanda pada rantai mulai berkilauan satu persatu. Seluruh aula diterangi dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan suara letupan ringan, semua rantainya terlepas. Lin Ming menekankan tangannya pada peti mati dan melirik Xiao Moxian. Apakah kamu berencana untuk tinggal di sini? Lin Ming memperingatkannya. Dia takut jika makhluk jahat benar-benar muncul, maka Xiao Moxian akan mengalami nasib buruk seperti dia. Tapi jika dia pergi lebih awal maka dia akan mampu bertahan. Xiao Moxian terkekeh, dengan acuh tak acuh berkata, saat ini apakah kamu benar-benar berpikir aku akan berubah pikiran? Hei, jika aku di sini mungkin akulah yang akan menyelamatkan hidupmu. Xiao Moxian tidak membual. Dalam hal kekuatan keseluruhan, meskipun dia lebih rendah dari Lin Ming, dia tidak terlalu jauh. Jika Lin Ming menghadapi bahaya maka dengan Xiao Moxian di sini dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia tidak repot-repot berbicara lagi. Jari-jarinya tiba-tiba menggenggam dan mencengkeram dua sudut peti mati kuno itu. Dengan teriakan nyaring, suara bergerak keluar dari sekujur tubuhnya. Kekuatan dewa sesat meletus, 8 gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan dari belakang Lin Ming hantu naga sejati muncul. Saat ini, dia membungkuk, memfokuskan kekuatannya ke pinggangnya. Tulang punggungnya melengkung seperti busur kencang saat seluruh kekuatannya disalurkan ke pelukannya. Kekuatan yang setara dengan kekuatan hampir 1 miliar jin tiba-tiba muncul. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Peti mati perunggu kuno yang telah tergeletak di sini selama 100 miliar tahun dibuka oleh Lin Ming. Pada saat itu, sepertinya apa yang didorong Lin Ming bukanlah tutup peti mati tetapi pintu menuju ke dunia lain. Kakak-kakak, seluruh kuil perunggu berguncang. Tanah bergetar. Dengan suara gemerisik yang keras, seberkas cahaya turun dari atas, bersinar di atas Asura Sutra.
Rune dao besar yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, berkumpul dalam kaleidoskop ungu untuk membentuk pintu cahaya. Ini, portal. Xiao Moxian menahan napas. Agar pintu cahaya tiba-tiba muncul, seolah-olah ada dunia lain di belakangnya, ini pasti sebuah portal. Apakah portal ini mengarah keluar? Xiao Moxian tidak bisa tidak memikirkan hal ini, perasaan gembira muncul di benaknya. Dia telah berada dalam kegelapan mutlak lembah kematian tragis selama beberapa tahun. Selain itu, sebelum dia memasuki makam Dewa Binatang bersama Lin Ming, secercah keputusasaan mulai tumbuh di hatinya. Sekarang setelah dia menyadari bahwa dia akan segera meninggalkan Tragik Death Valley, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, terkejut hanyalah satu hal. Saat ini, konsentrasi Xiao Moxian sepenuhnya terfokus pada apa yang terjadi di sekitarnya. Tangan kanannya menyentuh cincin spasialnya, siap menghadapi segala bahaya yang muncul. Apa yang ada di peti mati kuno itu? Jika itu adalah harta karun, maka mereka secara alami dapat mengambilnya dan semua orang akan mendapatkan akhir yang bahagia. Tapi jika itu adalah makhluk jahat, maka dia dan Lin Ming akan menghadapi krisis hidup atau mati. Bab 1502, Pil Surga Energi Esensi. Saat peti mati kuno itu terbuka, gelombang kekuatan iblis yang besar dan menakutkan menyembur keluar. Lin Ming melompat mundur, mengekstraksi tombak darah Phoenix pada saat yang sama bahkan saat dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Peti mati kuno yang berat itu memperlihatkan bagian dalam yang gelap gulita tanpa suara sedikitpun. Kulit Lin Ming serius. Dia mengirimkan sedikit akal sehatnya untuk menyelidiki peti mati kuno itu. Begitu dia melakukannya, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Di dalam peti mati itu ada ratusan ribu rune dewa. Dan semua rune dewa ini ditempel di sepanjang batu dewa setinggi 10 kaki, menyegelnya erat-erat di dalamnya. Batu suci ini dengan tenang tergeletak di dalam peti mati perunggu kuno. Setelah 100 miliar tahun disegel, ia akhirnya terbebas dari rantainya. Menyelidiki secara mendalam dengan akal sehatnya, Lin Ming bisa merasakan bahwa batu ilahi ini tampaknya memiliki semacam embrio yang berkembang biak di dalamnya. Ada detak jantung dan hembusan energi asal langit dan bumi, seolah terus tumbuh dan berkembang. Nafas yang keluar seperti rumput roh 10.000 tahun, membawa aroma yang memabukkan. Tanpa diragukan lagi, batu suci ini adalah batu embrio roh esensi. Lin Ming dengan hati-hati menyelidiki rune dewa di atas batu embrio roh esensi dan menemukan bahwa pola dao memiliki efek penyegelan. Mereka menyegel batu embrio roh esensi, membiarkannya terus-menerus menyerap sejumlah besar energi esensi untuk tumbuh, namun mencegahnya membentuk kebijaksanaannya sendiri. Saat Lin Ming menemukan ini, dia menghela nafas ringan. Tampaknya Asura Roadmaster sangat bijaksana dalam tindakannya, jika batu embrio roh esensi dibiarkan terlalu lama dan menyerap terlalu banyak kekuatan, maka kekuatannya mungkin melampaui level calon penerusnya. Jika itu benar, maka seluruh cobaan ini akan menjadi tragis. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, barulah Lin Ming dengan hati-hati mendekati peti mati. Di dalam peti mati, selain batu embrio esensi, juga ada kotak perunggu. Lin Ming menyelidiki kotak perunggu itu sebentar sebelum menemukan bahwa ada ruang terpisah yang tersegel di dalamnya. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian mengambil kotak perunggu itu. Kotak ini sepertinya tidak istimewa sama sekali, tapi berat saat disentuh. Segala macam rune dewa membentuk pola permukaannya. Rune dewa ini memiliki efek memperlambat waktu. Lin Ming dengan cepat menghitung dan sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Di dalam kotak perunggu ini, waktu mengalir dengan kecepatan lebih dari 10.000 kali lebih lambat, dan metode penyegelan mencegah dunia luar mempengaruhi isi di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Lin Ming berpikir. Dia membentuk segel dengan tangannya untuk melepaskan ikatan pada kotak perunggu itu. Saat Lin Ming membuka kotak itu, aroma obat yang kaya mengalir ke hidungnya. Di dalam kotak perunggu itu ada pil hijau tua seukuran lengkeng. Pil ini berkilauan seolah diukir dari kristal, seindah batu giok. Ada sedikit energi asal yang berterbangan di dalam pil seolah-olah ada bentuk kehidupan di dalamnya. Hanya mencium aroma obat ini menyebabkan pori-pori Lin Ming terbuka di seluruh tubuhnya dan meregang untuk menyerap aroma obat ini, itu sangat nyaman. Ini jelas merupakan pil abadi yang melampaui level pil dewa transenden. Manfaat menyerapnya tidak terbayangkan. Saat Lin Ming melihat pil ini, dia menyadari apa fungsi kotak perunggu itu. Perlambatan aliran waktu lebih dari 10.000, satu adalah untuk mencegah pil bertahan terlalu lama sehingga tidak membusuk. Selain itu, pil tersebut dilapisi dengan lapisan rune dewa untuk menjaga energi spiritual dari pil tersebut melimpah dan mencegah khasiat obat bocor. Di dekat pil ini juga ada slip batu giok. Menenggelamkan akal sehatnya ke dalam slip batu giok ini, Lin Ming melihat beberapa baris kata sederhana. Pil surga energi esensi. Orang yang menggunakannya dapat memperkuat energi esensinya sendiri dan terlahir kembali. Bagi mereka yang belum mengembangkan transformasi tubuh, mereka mungkin mencium wangi obat ini selama 2 jam sehari. Bagi mereka yang telah mencapai sedikit keberhasilan dalam transformasi tubuh, mereka dapat meminum sepertiga dari pil surga energi esensi setiap hari. Sedangkan bagi mereka yang telah mencapai kesuksesan besar dalam transformasi tubuh, mereka dapat meminum pil lengkapnya. Pil surga energi esensi. Pikiran Lin Ming bergerak. Dari nama dan deskripsi pil ini, dia tahu bahwa pil ini terutama berfokus pada esensi, dari 3 metode penanaman esensi, energi, dan ketuhanan. Ini adalah obat ajaib yang digunakan untuk menyehatkan tubuh fana.
Jilid pertama Sutra Asura adalah serangkaian teknik misterius yang khusus digunakan untuk mengolah tubuh fana. Namun, jika orang yang membuka Sutra Asura memiliki landasan tubuh fana yang goyah dan ceroboh, maka ingin berlatih Sutra Asura jilid pertama akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Untuk mencegah situasi ini terjadi, Asura Roadmaster telah secara khusus menyiapkan obat transformasi tubuh jenis ini. Dapat dikatakan bahwa perencanaannya sangat matang. Namun, meskipun pil ini tampak kristal dan indah, memakannya tidaklah mudah. Menurut perkenalan singkat dari Sleep Giok, seseorang yang belum pernah mengembangkan transformasi tubuh tidak memiliki kualifikasi untuk meminum pil ini, mereka hanya bisa mencium aroma obat setiap hari. Bagi mereka yang telah mencapai sedikit keberhasilan dalam transformasi tubuh, mereka dapat meminum sepertiga dari pil tersebut. Hanya mereka yang mencapai kesuksesan besar dalam transformasi tubuh yang dapat menelan seluruh pil. Lin Ming percaya bahwa dengan visi Asura Roadmaster, dia hanya bisa dianggap hampir mencapai kesuksesan besar dalam transformasi tubuh jika dia membuka 9 bintang Istana Dao. Saat ini, dia hanya mampu menelan sepertiga pilnya. Lin Ming, kamu mengambil harta karun. Xiao Moxian juga menyadari betapa berharganya pil ini. Jika pil ini mengembara ke dunia, bahkan orang-orang empir pun akan bertarung secara brutal untuk mendapatkannya. Lin Ming samar-samar tersenyum. Kami menemukannya bersama. Pil ini, sebagian adalah milikmu. Saya tidak menginginkannya. Xiao Moxian menggelengkan kepalanya. Alasan kami bisa tiba di sini adalah berkatmu. Orang yang lulus ujian Asura Roadmaster dan dengan demikian orang yang dipilih olehnya adalah Anda juga. Bagi saya bahkan belum melakukan apapun hingga saat ini, namun saya masih berhasil mempelajari sutra yang tak tertandingi. Bagi saya, itu adalah keberuntungan yang lebih dari yang pantas saya dapatkan. Saya tidak suka berutang apapun kepada siapapun. Alasan kami bisa meninggalkan tempat ini adalah karena usahamu. Semua harta karun yang diperoleh di kuil perunggu ini secara alami akan menjadi milik Anda. Aku tidak akan mengambil apapun. Xiao Moxian adalah seseorang yang tidak akan pernah dengan jahat menginginkan hal-hal yang bukan miliknya. Tapi, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan mengambil batu embrio roh esensi, tapi pil ini akan kita bagi secara merata. Tidak peduli bagaimana dikatakannya, Xiao Moxian telah mengikutinya selama 9 tahun penuh. Apakah itu diburu oleh Tian Mingzi atau dipaksa masuk ke lembah kematian tragis, penyebab utama semua ini adalah Lin Ming. Xiao Moxian terseret ke dalam kekacauan ini hanya karena dia. Selain itu, selama 9 tahun terakhir ini, Xiao Moxian selalu bersikap berbagi hidup dan mati dengan Lin Ming. Bagi Lin Ming, ini layak untuk diberikan setidaknya setengah pil ini kepada Xiao Moxian, jika tidak, dia akan selalu merasa menyesal. Xiao Moxian sepertinya ingin berdebat, tapi Lin Ming berkata, jangan berdebat tentang ini. Saya akan menyempurnakan batu embrio roh esensi terlebih dahulu dan kemudian kita bisa mendiskusikan masalah kepergiannya. Pergi seharusnya tidak menjadi masalah, tapi kemungkinan ada beberapa orang yang menunggu di luar untuk menyergap. Lin Ming dan Xiao Moxian telah berada di Tragic Death Valley selama 9 tahun, dan sekitar 10 bulan telah berlalu di luar. Bagi seniman bela diri yang berumur panjang, menunggu selama 10 bulan bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, yang memburu mereka adalah Tian Mingzi, seseorang yang memiliki permusuhan darah dengannya. Tian Mingzi adalah seseorang yang memiliki ambisi besar, dan kepribadiannya secara alami jahat dan kejam. Lin Ming tidak akan pernah meremehkan betapa sabarnya Tian Mingzi. Jangankan 10 bulan, bahkan jika sudah beberapa tahun Lin Ming masih akan sangat berhati-hati ketika pergi dan bersiap menghadapi balas dendam Tian Mingzi setiap saat. Tian Mingzi, bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Pikiran Xiao Moxian berubah suram. Tian Mingzi adalah raja dunia yang hebat. Lin Ming berkata, saya akan menyerap batu embrio roh esensi terlebih dahulu dan kemudian mempertimbangkannya lebih jauh. Bab 1503, Menelan Roh Suci. Lin Ming dan Xiao Moxian sama-sama berada di puncak alam transformasi ilahi. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, terlalu sulit untuk menghadapi Tian Mingzi secara langsung. Harus diketahui bahwa putra keberuntungan Sein berada di puncak alam Sein Lord dan melewati batas besar yang lebih tinggi dari Lin Ming dan Xiao Moxian. Meski begitu, dia tidak bisa bertarung dengan Raja Dunia Agung, dan hanya bisa melarikan diri dari mereka. Sekarang, Lin Ming menduga bahwa Tian Mingzi sedang menjaga bagian luar. Bahkan jika Lin Ming mengasingkan diri di lembah kematian tragis selama 100-200 tahun, dia tetap tidak akan menjadi tandingan Tian Mingzi. Ini karena mengasingkan diri dalam lingkungan yang nyaman dan santai akan menyebabkan perkembangan kekuatan seseorang menjadi terlalu lambat. Lin Ming tiba di depan batu embrio roh esensi dan dengan lembut menelusuri pola pada batu kasar. Lin Ming telah lama mencetak rune dewa yang digunakan oleh Master Jalan Asura untuk menyegel batu embrio roh esensi ke dalam hatinya, dan mengungkapnya seharusnya mudah. Jari-jari Lin Ming bermunculan, menciptakan beberapa ratus simbol arai yang terbang keluar untuk membuka segel. Setiap kali segel dibuka, Lin Ming akan beristirahat sejenak dan menyesuaikan diri. Lagi pula, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati dengan batu embrio roh esensi yang telah dipelihara oleh tulang dewa binatang selama miliaran tahun. Saat segelnya setengah terbuka, aktivitas kehidupan di dalam batu embrio roh esensi menjadi semakin sengit. Dari dalam batu, suara gemuruh yang dalam dan bergema-bergema, seolah-olah ratusan dewa binatang bergegas keluar dari batu embrio roh esensi. Ini adalah roh dewa binatang.
Murid Lin Ming menyusut. Batu embrio roh esensi ini telah dipelihara oleh formasi susunan Dewa Binatang, jadi tidak dapat dihindari bahwa roh Dewa Binatang akan menyatu ke dalamnya. Bukan hanya itu, tapi saat Lin Ming semakin membuka segelnya, batu embrio roh esensi memancarkan kekuatan iblis yang semakin kuat. Raungan samar mulai berkumpul di antara langit dan bumi. Saat segelnya dibuka 2/3-nya, batu embrio roh esensi terus mengalirkan energi iblis hitam ke ruang sekitarnya. Xiao Moxian merasakan hatinya tercekam saat melihat semua ini. Sekalipun batu embrio roh esensi telah disegel oleh Master Jalan Asura, setelah miliaran tahun berlalu, batu itu hanya menyerap terlalu banyak energi esensi. Ini tidak akan mudah untuk ditangani. Lin Ming, apakah kamu berencana untuk membuka segel pada batu embrio roh esensi sekarang? Saya pernah mendengar bahwa di zaman kuno, ada seniman bela diri yang membentuk avatar sejati, tetapi mereka tidak mampu menghapus kebijaksanaan spiritual dari avatar tersebut. Akibatnya, kesadaran mereka ditelan oleh avatar mereka dan tubuh mereka malah dicuri. Ada banyak tipe orang yang mengembangkan avatar seiring berjalannya waktu, dan tipe avatar ini sebenarnya dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama seperti Empyrean Divine Dream yang memisahkan roh primordial, mereka menggunakan teknik misterius untuk membagi jiwa mereka menjadi 2. Seperti ini, avatar yang mereka bentuk akan berasal dari sumber yang sama, avatar adalah diri sejati, dan diri sejati adalah avatar. Seperti ini, keduanya bisa menyatu kembali tanpa ada reaksi balik. Jenis kedua adalah apa yang direncanakan Lin Ming lakukan, menggunakan objek spiritual untuk membentuk avatar mereka. Objek spiritual jenis ini awalnya memiliki kebijaksanaannya sendiri, dan jika seseorang gagal memurnikannya, avatar tersebut malah akan mencuri tubuh dari diri yang sebenarnya dan diri yang sebenarnya akan menjadi avatar tersebut. Aku tahu, Lin Ming hanya menjawab, terus membuka segelnya. Melihat tekad Lin Ming, Xiao Moxian tidak lagi berbicara. Tapi, dengan hanya membuka 2/3 segelnya, kekuatan yang diungkapkan avatar itu sudah melampaui Lin Ming. Jika dia gagal mengendalikannya, yang menunggunya hanyalah kehancuran. Kekuatan Dewa Sesat, Lin Ming mengumpulkan kedua tangannya. Hantu pohon dewa sesat muncul di belakangnya. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi yang mengerikan secara sembarangan jatuh ke batu embrio roh esensi seperti air terjun berwarna merah dan ungu. Guntur dan api adalah kekuatan yang sangat bagus untuk memurnikan batu embrio. Dalam legenda, ketika dunia diciptakan, seorang Dewi Suci telah membakar patung-patung tanah liat untuk menciptakan berbagai macam makhluk hidup. Mengenai guntur, tidak banyak yang bisa dikatakan tentangnya. Batu embrio roh esensi pertama kali dibentuk oleh sambaran petir. Saat kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi menekan batu embrio roh esensi, batu embrio roh esensi tiba-tiba membuka matanya. Mata abu-abu gelap ini mengungkapkan kebencian yang mendalam dan kekejaman yang membara, membuat orang merasa kedinginan saat melihatnya. Batu embrio roh esensi ini sudah memiliki kebijaksanaan tersendiri. Ketika semakin banyak kekuatan iblis yang keluar seperti air pasang, kehendak batu embrio roh esensi menjadi semakin menakutkan. Berdiri di dekatnya, Lin Ming dan Xiao Moxian memucat. Bagaimana mereka bisa menundukkan keinginan mengerikan seperti itu? Pada saat ini, Xiao Moxian melihat Lin Ming terus membuka segelnya seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Sekarang, hanya 1/5 dari segel Asura Road Master yang tersisa. Semakin banyak segel yang terurai, batu embrio roh esensi menjadi semakin kuat. Jika segelnya benar-benar terbuka, bahkan Xiao Moxian merasa sulit membayangkan betapa hebatnya batu embrio roh esensi nanti. Batu embrio roh esensi mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ia berjuang keras, menyebabkan serpihan batu berjatuhan dari permukaan batu dewa. Batu embrio roh esensi akan segera membentuk bentuk manusianya. Saat melihat Lin Ming, matanya tidak mengungkapkan apapun selain keserakahan dan kekejaman liar. Perasaan seperti ini seperti binatang buas yang melihat mangsanya yang paling enak. Bagi batu embrio roh esensi yang baru lahir, Lin Ming, dengan vitalitas darahnya yang sangat kuat, adalah makanan yang benar-benar luar biasa. Lin Ming, hati-hati. Saat dia menyaksikan segel terakhir dibuka oleh Lin Ming, kulit Xiao Moxian berubah dan dia hampir kehilangan suaranya saat dia berteriak kepadanya. Pada saat ini, keinginan batu embrio roh esensi telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Bahkan Raja Dunia yang hebat mungkin akan direbut tubuhnya. Meskipun Xiao Moxian sangat percaya pada kemampuan Lin Ming, dia masih merasakan kepanikan melanda dirinya. Situasi saat ini telah jauh melampaui kendali mereka. Batu embrio esensi roh telah dipelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan penindasan formasi susunan Asura Road Master, itu telah mencapai batas yang sangat mengerikan. Saat segelnya terbuka sepenuhnya, batu embrio roh esensi mengeluarkan pekikan yang merobek. Kehendaknya membentuk pedang berdarah dan tak menyenangkan, dengan ganas menyerang guntur dan api yang dipancarkan oleh Lin Ming. Ia ingin membalikkan situasi dan merebut tubuh Lin Ming, mengubah Lin Ming menjadi tubuh sementara dan avatarnya. Engah, Lin Ming menatap kosong saat pedang merah berkilauan ini menembus titik di antara alisnya. Tubuh Lin Ming tiba-tiba bergetar dan dia melangkah mundur, wajahnya pucat. Lin Ming, Xiao Moxian berteriak ketakutan. Dia berpikir bahwa Lin Ming akan menggunakan beberapa kartu truf sebelum pedang kemauan menusuknya, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming tidak akan melakukan apapun, malah membiarkan pedang kemauan menusuk ke laut spiritualnya. Harus diketahui bahwa pertempuran perebutan kendali atas tubuhnya akan terjadi di laut spiritual Lin Ming.
Karena pertempuran besar-besaran di dalam, hal itu mungkin menyebabkan kerusakan pada laut spiritual Lin Ming. Untuk mengadakan pertempuran yang menentukan dalam lautan spiritual Lin Ming, bahkan jika batu embrio roh esensi dikalahkan, ia masih bisa melarikan diri. Tetapi jika Lin Ming dikalahkan, tubuhnya akan dicuri. Xiao Moxian merasakan jantungnya menegang. Dia hanya bisa menonton dengan tatapan kosong saat Lin Ming berjuang secara internal hanya 100 kaki darinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini karena keinginan Lin Ming melawan keinginan batu embrio roh esensi, dia bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya. Apa yang direncanakan Lin Ming, Xiao Moxian merasakan telapak tangannya basah oleh keringat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa Lin Ming, bagaimana dia bisa mengalahkan kehendak batu embrio roh esensi yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Raja Dunia. Waktu sepertinya terhenti. Lin Ming telah berubah menjadi patung, sama sekali tidak bergerak seolah dia membeku. Spekulasi Xiao Moxian benar. Setelah miliaran tahun dibiarkan seiring berjalannya waktu, batu embrio roh esensi mengembangkan kecerdasannya sendiri, bahkan di bawah segel Master Jalan Asura. Kini ia telah mencapai titik di mana ia bisa merebut tubuh Raja Dunia yang agung. Pada saat ini, di dalam lautan spiritual Lin Ming, kulitnya terasa dingin saat tubuhnya yang berubah akan melayang tinggi di langit. Dan di depannya, hanya beberapa ratus kaki jauhnya ada hantu yang terbentuk dari kekuatan iblis. Tubuhnya berbentuk roh dewa binatang. Wajahnya garang dan kejam dan seluruh tubuhnya memancarkan energi gelap. Hantu kekuatan iblis ini memandang Lin Ming dan terkekeh. Aku, sungguh, harus berterima kasih. Di sini, aku telah disegel, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hari ini, aku akhirnya lahir. Mulai sekarang, dunia yang hebat ini, adalah milikku untuk dijelajahi, aku akan menelan semua seniman bela diri di dunia, dan mencapai wujud sejati yang tak tertandingi. Hantu kekuatan iblis terkekeh. Karena ia belum pernah berbicara sebelumnya, suaranya sangat parau. Lin Ming kaget saat mendengar ini. Tidak aneh jika batu embrio roh esensi mengembangkan kecerdasannya sendiri, tapi kata-kata yang diucapkannya aneh. Ia telah terkunci dalam formasi susunan ini sejak ia terbentuk dan belum pernah mengalami dunia luar sehingga tidak ada alasan baginya untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Hantu kekuatan iblis melihat kebingungan Lin Ming dan tersenyum. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tak terhitung banyaknya orang yang mati saat mencoba memasuki formasi susunan makam binatang dewa, mereka ditelan oleh formasi susunan dan energi esensi mereka juga menjadi makananku. Adapun pikiran mereka, semuanya menjadi milikku. Suara hantu itu dipenuhi dengan kekejaman dan kedengkian. Sepertinya itu terbentuk dari banyak kepribadian. Hantu kekuatan iblis ini tidak memiliki kepribadiannya sendiri, melainkan merupakan gabungan dari semua seniman bela diri yang telah ditelannya. Begitu, jadi begitu. Jadi kamu adalah kebijaksanaan spiritual dari batu embrio roh esensi, monster yang terbentuk dengan menelan jiwa orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming mencibir saat dia akhirnya mengerti. Hehe, kamu bilang aku monster. Saya telah mengumpulkan ke dalam diri saya pikiran individu yang tak terhitung banyaknya, setelah miliaran tahun terbentuk, saya telah menjadi roh suci pemangsa jiwa yang melampaui hukum. Saya selalu berubah, terus berkembang. Saya dapat menelan kemauan, jiwa, dan energi esensi orang yang tidak terbatas, hingga akhirnya saya menjadi penguasa alam semesta. Ini adalah situasi yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang yang menyusun susunan ini miliaran tahun yang lalu. Dia terlalu sombong. Dengan mengandalkan budidaya absolutnya, ia mengatur susunan besar ini dan bahkan berani membuat aturan surgawi Dao sendiri. Dia mencoba mengatur takdir bagi penerusnya di masa depan, tapi bagaimana dia bisa menghitung apa yang akan terjadi miliaran tahun ke depan? Tidak ada rencana yang sangat mudah di dunia ini. Kelahiranku sudah jauh melebihi rencana apapun yang pernah dia buat. Sekarang, saya telah berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang sempurna, mampu menelan kebijaksanaan makhluk apapun. Saya akan menciptakan sejarah saya sendiri, era saya sendiri. Aku akan menjadi eksistensi menakutkan yang harus dihormati dan ditakuti oleh semua kehidupan di 33 surga. Kamu benar-benar suka menyombongkan diri tanpa malu-malu. Senyuman dingin menyentuh wajah Lin Ming. Roh suci yang menelan jiwa membalasnya dengan terkekeh. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Anda bisa tersenyum bahkan di saat kematian. Apakah semua manusia sebodoh kamu? Jiwa yang sangat bodoh, jika tubuh fanamu tidak begitu tangguh maka aku tidak akan repot-repot mencoba menelanmu. Sudut bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan di atas tangannya sebuah kubus hitam muncul, perlahan berputar di telapak tangannya. Kubus hitam ini ditutupi dengan pola, dipenuhi aura kuno. Bab 1504, Avatar Pertama. Melihat kubus hitam mengambang di tangan Lin Ming, jiwa yang menelan roh suci menyeringai. Alat ajaib, menarik sekali, apakah kamu masih berencana untuk menolakku? Saya telah menelan jiwa seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan keinginan saya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Aku bahkan bisa merebut tubuh dewa binatang. Kamu akan menjadi bagian dari diriku. Tubuh fanamu tidaklah buruk, itu bisa menjadi salah satu avatarku. Jiwa yang menelan roh suci menjadi semakin fasih dalam berbicara. Lalu, ia meraung dan bergegas menuju Lin Ming. Dalam dampak gila, jiwa yang menelan roh suci berubah menjadi kegelapan yang tebal dan kental, menyatu ke ruang sekitarnya dan menyebabkan pedang kemauan yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Lin Ming. Lin Ming mencibir. Sungguh,
Kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Saat hantu kekuatan iblis meluncur ke arah Lin Ming, pusaran hitam yang menakutkan meletus dengan kubus kecil di tangan Lin Ming sebagai pusatnya. Pusaran mengerikan ini seolah mampu menelan seluruh alam semesta. Semua pedang kemauan roh suci terpelintir oleh pusaran hitam ini, seperti ranting-ranting busuk di tengah badai yang sangat deras. Roh suci itu berteriak ngeri. Situasi mendadak ini jauh melampaui apa yang dibayangkan. Kubus mengerikan di tangan Lin Ming memancarkan aura menakutkan. Aura ini bahkan sebanding dengan aura Master Jalan Asura miliaran tahun yang lalu. Apa itu? Roh suci itu berteriak. Ia berjuang mati-matian, ingin melarikan diri dari pusaran hitam itu, namun daya isap pusaran hitam ini bahkan melebihi kekuatan lubang hitam, tidak ada cara bagi roh suci untuk menolak. Tidak, berhenti. Saat roh suci melihat bahwa ia akan segera terpelintir oleh pusaran ini, jiwa yang menelan roh suci melolong, jika kamu membunuhku maka kamu tidak akan pernah mendapatkan batu embrio roh esensi. Itu telah terkontaminasi dengan kenangan yang tak terhitung jumlahnya yang telah saya telan, dan jika saya tidak mengumpulkan kenangan itu maka pada saat Anda menyempurnakan batu embrio roh esensi, kenangan itu akan menyerang jiwa Anda dan menyebabkan Anda kehilangan siapa diri Anda yang sebenarnya. Roh suci itu meratap sambil berbicara dengan cepat melalui transmisi suara. Sebagai sebuah kekejian, ia tidak memiliki kepribadian sejak awal, jadi ia tidak takut kehilangan dirinya sendiri. Tapi seorang seniman bela diri berbeda. Ketika seorang seniman bela diri kehilangan siapa dirinya, mereka akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hal itu terjadi. Menghadapi ancaman roh suci ini, Lin Ming hanya mencibir. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sekarang mati. Saat Lin Ming berbicara, pusaran jiwa di tangan Lin Ming menjadi semakin ganas. Energi hitam yang berputar itu setajam pisau, merobek kesadaran roh suci. Kau akan kembali menyesal, jiwa yang menelan roh suci mengirimkan kutukan terakhir. Tetapi pada saat ini, ia menemukan bahwa kesadarannya sendiri sedang ditarik keluar dan semua ingatan serta tanda rohnya dihapus oleh kekuatan tak kasat mata, dimurnikan sepenuhnya menjadi ingatan murni. Kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan jiwa yang menelan roh suci terasa dingin di sekujur tubuh. Untuk menghilangkan tanda roh dan juga memurnikan ingatan, apakah ini mungkin? Ini adalah pemikiran terakhirnya. Pada saat berikutnya, kesadaran dan ingatannya benar-benar terhapus, tidak meninggalkan apapun kecuali fragmen jiwa murni tanpa akhir yang tersedot oleh kubus hitam di tangan Lin Ming. Setelah melakukan semua ini, Lin Ming menghela nafas ringan dan mengusap dahinya. Perjuangan tadi telah menghabiskan banyak energi. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi dia akhirnya memiliki kekuatan untuk mengaktifkan Magic Cube sendiri. Tentu saja, alasan mengapa kubus ajaib memiliki efek yang mengerikan tadi adalah karena jiwa yang menelan roh suci telah menyerang lautan spiritual Lin Ming dan ingin merebut tubuhnya. Inilah yang dia maksudkan ketika dia mengatakan bahwa roh suci membawa kejahatan ke atas kepalanya sendiri. Jika roh suci telah ditarik ke dalam batu embrio roh esensi, maka akan jauh lebih sulit bagi Lin Ming untuk menghadapinya menggunakan kubus ajaib. Setelah rajin berlatih dengan Empyrean Divine Mist selama 7,5 tahun, kekuatan jiwaku tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Kalau tidak, bahkan dengan kultivasi transformasi ilahiku yang ekstrim, tetap mustahil bagiku untuk mengaktifkan kubus ajaib. Good Fortune Saint Sun berada di alam Saint Lord akhir dan dia sudah bisa menggunakan Grand Mist Spirit Bed. Lin Ming menelusuri pola pada kubus hitam, suasana hatinya sangat baik. Menurut spekulasi Lin Ming sendiri, kemampuannya menggunakan Magic Cube tidak sebanding dengan bagaimana Good Fortune Saint Sun dapat menggunakan Grand Mist Spirit Bed. Namun seiring berjalannya waktu, dia akhirnya akan menyusulnya. Setelah memusnahkan jiwa yang menelan roh suci, tidak ada lagi hambatan bagi Lin Ming untuk menyempurnakan batu embrio roh esensi. Adapun fragmen jiwa yang bengkok, mereka tidak terlalu berguna bagi Lin Ming. Kebanyakan dari mereka adalah bagian jiwa dari dewa ilahi, dewa suci, dan paling banyak raja dunia, sudah jarang mereka memiliki kekuatan ilahi transenden yang tidak lengkap. Dan bagi Lin Ming saat ini, hanya kekuatan ilahi transenden yang lengkap dan puncak yang layak baginya menghabiskan waktu untuk mengolahnya. Lin Ming hanya memiliki terlalu banyak kekuatan ilahi transenden puncak saat ini. Mereka termasuk warisan Empyrean Divine Dream, Empyrean Primordius, dan Empyrean Divine Mist, 3 Empyrean yang hebat. Selain itu, ada juga kekuatan dewa sesat yang tidak diketahui asal-usulnya, semuanya adalah puncak kekuatan ilahi yang transenden. Selain itu, ada juga warisan segel ilahi Empyrean yang belum lengkap serta volume pertama Sutra Asura. Ini sudah lebih dari cukup bagi Lin Ming untuk berlatih selama ribuan tahun. Pikiran Lin Ming bergerak dan kesadarannya kembali ke dunia nyata dari lautan spiritualnya. Perlahan, kecerahan murni kembali ke matanya dan dia melihat Xiao Moxian berdiri tidak terlalu jauh darinya. Wajah Xiao Moxian pucat dan tangannya digenggam erat, dia tampak sangat tegang. Ketika tubuh Lin Ming diserang oleh roh suci, Xiao Moxian merasakan hatinya menyusut di dalam dirinya. Dia takut ada sesuatu yang tidak beres dan ketika mata Lin Ming kembali jernih, mereka akan dibanjiri dengan cahaya serakah, kejam, dan mengerikan. Di lembah kematian tragis yang gelap dan sepi di mana niat membunuh ada di mana-mana, dia telah tinggal bersama Lin Ming selama 9 tahun. Baginya, Lin Ming sudah menjadi seseorang yang secara tidak sadar dia andalkan. Jika tubuhnya direbut oleh orang lain, maka dia sulit membayangkan apa konsekuensinya.
Dia kemungkinan besar akan diburu oleh jiwa yang menelan roh suci itu dan jalan keluar untuk meninggalkan lembah kematian tragis juga akan terhalang olehnya. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari roh suci dengan sedikit keberuntungan, ketika dia membayangkan masa depannya harus hidup sendirian di lembah kematian tragis, menghadapi hari-hari yang gelap dan gersang sendirian dan menjadi satu-satunya yang mengawasi hari-hari yang tak ada habisnya, kerangka di sini sampai hidupnya memudar, dia tahu dia akan menjadi gila. Saya baik-baik saja, maaf sudah membuatmu mengkhawatirkanku. Di ruang gelap dan suram, Lin Ming tiba-tiba tersenyum. Wajahnya yang tersenyum bagaikan angin musim semi yang mencairkan es dingin musim dingin. Hati Xiao Moxian bergetar dan hidungnya terasa panas saat dia hampir menangis. Dalam situasi yang hampir tidak ada harapan, siapapun akan menjadi rentan, apalagi gadis muda seperti Xiao Moxian. Dia hampir tidak bisa membantu tetapi terbang ke pelukan Lin Ming. Namun, saat dia mendekatinya, langkahnya meningkat dan dia dengan kejam meninju dadanya. Aku bodoh sekali karena mengkhawatirkanmu. Kamu sudah punya strategi untuk menghadapi hal itu. Kata Xiao Moxian, merasa semakin sedih. Matanya yang besar berkilau, seolah-olah air mata akan jatuh kapan saja. Pertempuran dalam lautan spiritual Lin Ming telah berakhir dengan sangat cepat, namun seperempat jam telah berlalu di dunia luar. Bagi Xiao Moxian, seperempat jam ini terasa seperti 1 tahun. Menghadapi Xiao Moxian yang mengungkapkan sikap seorang gadis muda yang tidak puas, Lin Ming tidak tahu harus berkata apa. Dia kembali menatapnya dengan sedikit malu sejenak. Untungnya, Xiao Moxian tidak punya niat untuk melanjutkan hal ini. Dia berkata, baiklah, cepat dan sempurnakan batu embrio roh esensi. Tentu saja, Lin Ming mengangguk. Dia melirik kembali ke batu embrio roh esensi. Pada saat ini, batu embrio roh esensi telah sepenuhnya terbuka dan kesadarannya telah terhapus. Sekarang, itu adalah tubuh daging dan darah murni, yang mengandung esensi dan kekuatan beberapa ratus dewa binatang. Fondasi tubuh fananya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Ini adalah tubuh avatar sempurna yang dijelaskan dalam Asura Sutra. Yang disebut tubuh avatar sempurna berarti tubuh utuh yang sempurna, tanpa celah atau kelemahan apapun. Biasanya, ketika seorang ahli bela diri sedang bertarung atau bermeditasi, kekuatan vitalitas darah dalam dirinya perlahan akan mengalir keluar darinya. Tetapi tubuh yang sempurna akan tersegel seluruhnya, membentuk dunia mandiri di dalam tubuh. Di dalam dan di luar ada 2 ruang yang benar-benar terpisah. Lin Ming diam-diam memutar mantra hati kabut ilahi yang telah ia pelajari dari kabut ilahi Empirean selama 7 tahun. Dia mencabangkan sebagian dari jiwa ilahi miliknya dan menuangkannya ke dalam batu embrio roh esensi. Dengan memisahkan bagian dari jiwa ilahi sendiri, ini akan menyebabkan kekuatan jiwa Lin Ming melemah secara signifikan. Tapi, keuntungannya adalah batu embrio roh esensi akan selamanya berada di bawah kendalinya. Itu akan menjadi avatar mutlaknya, tidak pernah mampu membentuk kesadaran diri yang diperlukan untuk mengkhianatinya. Kekuatan jiwa Lin Ming dituangkan ke dalam batu embrio roh esensi seperti sungai yang mengalir deras, membanjiri setiap sudut dan celahnya. Dengan suara retak, batu embrio roh esensi menjadi semakin kecil karena semakin banyak serpihan batu yang mulai berjatuhan. Lin Ming menggunakan fraksi jiwa yang dia tempatkan di batu embrio roh esensi untuk mengendalikan daging dan darahnya. Dia mulai memutar esensi astral yang terkandung di dalam batu embrio roh esensi. Pada saat itu, semburan vitalitas darah yang sangat besar dan liar mengalir keluar, menenggelamkan jiwa ilahi Lin Ming. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lin Ming kaget. Kekuatan vitalitas darah di dalam batu embrio roh esensi ini terlalu kuat. Jika jiwanya tidak kokoh maka jiwanya akan hancur berkeping-keping. Dengan suara retak, batu suci itu benar-benar hancur. Fragmen batu suci terlempar kemana-mana dan batu embrio roh esensi melompat keluar dari sisa-sisanya. Saat ini masih berupa segumpal daging yang bergerak. Fitur wajahnya buram dan mustahil untuk melihat tampilan aslinya. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia menemukan bahwa batu embrio roh esensi memiliki segel dari Master Jalan Asura di dalamnya, segel yang berisi semua kekuatan mengerikan yang telah diserap oleh batu embrio roh esensi dari formasi susunan binatang dewa selama beberapa puluh miliar tahun terakhir. Ada total 3 segel, masing-masing lebih tahan lama dibandingkan yang terakhir. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, mustahil baginya untuk mengungkap semuanya. Namun, dia punya kekuatan untuk membatalkan 2 yang pertama. Lin Ming ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia memutuskan untuk membuka segel pertama. Dengan pemahamannya tentang Asura Sutra, melakukan hal ini tidaklah sulit sama sekali. Saat segelnya dibuka, terjadi ledakan yang menggelegar, seolah-olah dewa binatang yang tak terhitung jumlahnya mengaum dari dalam batu embrio esensi roh. Vitalitas darah yang kaya dan energi asal langit dan bumi meletus seperti bencana alam. Tidak ada tempat bagi kekuatan ini untuk menerobos. Setelah kekuatan ini membanjiri setiap inci tubuh daging dan darah avatar, itu meluncur menuju jati diri Lin Ming. Batu embrio roh esensi kini telah menjadi avatar Lin Ming. Dan, budidaya avatar juga mengikuti bentuk aslinya. Avatar dan wujud aslinya dapat dengan bebas bertukar energi satu sama lain. Bab 1505, menjadi Dewa Ilahi. Bang! Tubuh Lin Ming bergetar. Pada saat itu, kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang dipadatkan oleh formasi susunan dewa binatang, dan sekarang kekuatan itu mengalir ke dalam tubuhnya, menerobos ke dunia batinnya. Lin Ming sudah meramalkan perubahan ini ketika dia membuka segelnya, tapi dia tidak menyangka dampaknya akan begitu liar dan intens.
Dunia batinnya sepertinya tidak mampu menahan kekuatan ini dan ingin hancur. Jika dunia batinnya terbuka maka nasibnya bisa dibayangkan. Di momen hidup atau mati ini, Lin Ming memiliki pilihan yang jelas, dia bisa membuka dunia batinnya dan membiarkan kekuatan tirani ini keluar. Dengan melakukan hal itu, meskipun hal itu akan membuat segalanya aman baginya, hal itu sebenarnya akan menyia-nyiakan sejumlah besar energi esensi yang telah dikumpulkan oleh formasi susunan binatang dewa. Cahaya tajam meledak di mata Lin Ming. Dia tidak membuka dunia batinnya. Sebaliknya, dia mengandalkan kekuatan ganas ini untuk mulai meningkatkan batas dunia batinnya dengan cepat. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini dan masuk ke alam dewa ilahi. Ini adalah keputusan yang gila. Di bawah aliran energi liar yang begitu banyak, jika dia tidak dapat menahan tekanan energi ini maka dunia batinnya akan mengalami retakan di sekujur dunia dan hampir mustahil untuk pulih. Alasan Lin Ming berani melakukan ini adalah karena dia memiliki keyakinan mutlak pada fondasinya sendiri serta intensitas tubuhnya. Saat energi memenuhi dirinya, tubuh Lin Ming mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Pembuluh darah di bawah kulitnya menggembung ke atas, membuatnya seolah-olah akan runtuh kapan saja. Dalam 9 pergeseran ilahi, alam dewa ilahi adalah batas terakhir. Tuhan yang ilahi, artinya adalah menjadi benar-benar ilahi. Tentu saja, ilahi ini relatif terhadap manusia biasa. Seorang seniman bela diri dewa ilahi dapat memiliki dunia di dalam tubuhnya dan menikmati pemujaan terhadap manusia. Bagi manusia, mereka adalah dewa. Adapun batas keilahian sejati di jalan seni bela diri, ini adalah dewa seniman bela diri. Pembangkit tenaga listrik ketuhanan sejati dapat mengendalikan seluruh alam semesta. Bagi mereka, gelar keilahian sejati memang layak diterima. Pembangkit tenaga dewa ilahi biasa sudah dapat membentuk klan mereka sendiri atau mendirikan sekte kelas 8 mereka sendiri. Mereka dapat menciptakan warisan yang bertahan selama ratusan ribu tahun, menjadi leluhur kuno, dan menikmati pengabdian dari banyak murid dan pengikut. Di alam ilahi, seorang seniman bela diri transformasi ilahi sudah bisa menjelajahi dunia. Seorang seniman bela diri alam dewa ilahi adalah karakter sejati. Sedangkan untuk Lin Ming, begitu dia menjadi dewa ilahi, dia bisa langsung membunuh dewa suci. Sampai tingkat tertentu, dia bahkan bisa bersaing dengan raja dunia. Di seluruh alam ilahi, selain di istana surgawi Empyrean, raja dunia sangatlah langka bahkan di dunia yang hebat. Mereka adalah sosok yang dihormati dan dipuja oleh banyak seniman bela diri. Ada banyak tanah suci puncak yang memiliki warisan jutaan tahun namun mereka tidak dapat menghasilkan satu pun raja dunia. Jadi, bagi Lin Ming, ambang batas dewa ilahi sangatlah signifikan. Namun, bagi Lin Ming untuk menerobos alam dewa ilahi dalam situasi ini, rasa sakit yang harus dia tahan bisa dibayangkan. Di bawah tekanan yang luar biasa, pembuluh darah Lin Ming menggembung dari bawah kulitnya, bahkan pecah. Darah merembes keluar dari seluruh pori-porinya. Darah ini bercampur dengan keringatnya, membuat Lin Ming tampak seperti sedang bermandikan darah. Dan dalam dunia batin Lin Ming, energi gila berdampak padanya, cukup kuat untuk menyebabkan gunung dan sungai berguncang. Dunia batinnya awalnya dipenuhi dengan energi spiritual, namun sekarang dipenuhi dengan badai energi yang mengerikan. Tumbuhan spiritual di dunia batinnya hancur berkeping-keping dalam badai ini, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung banyaknya. Di dunia batinnya, sungai berubah arah, danau menguap, dan gunung runtuh. Di dunia batinnya, sepertinya akhir zaman telah tiba. Pohon dewa sesat, Lin Ming meraung. Di dalam dunia batinnya, pohon dewa sesat yang menjulang tinggi merentangkan cabang-cabangnya yang subur dan dedaunan yang cerah, menstabilkannya. Sistem akar besar menahan dunia batin Lin Ming dengan kuat di tempatnya. Dengan pohon ilahi yang menstabilkan dunia batin Lin Ming, segalanya menjadi jauh lebih stabil. Namun, tekanan yang kuat menyebabkan tubuh Lin Ming menggelembung, vitalitas darah di dalam dirinya sepertinya akan meledak pada saat berikutnya. Lin Ming mengertakkan gigi dan membuka 8 gerbang tersembunyi batin hingga batasnya. Dengan dukungan ganda dari tubuh fana yang tangguh dan pohon dewa sesat, dia dengan kuat menahan dampak energi. Kemudian, dengan suara, "KKK", batas-batas dunia batin Lin Ming mulai terbuka. Ketika batas-batas dunia batin Lin Ming terbuka, kekosongan di luar dunia terus-menerus menyatu dengan energi murni. Dunia batin Lin Ming tumbuh, berkembang. Begitu dunia batinnya terbuka, akan ada jalan keluarnya energi. Tekanan pada Lin Ming mulai berkurang dengan cepat. Perlahan-lahan, pembuluh darah yang menonjol di bawah kulit Lin Ming mulai menyusut kembali. Darah juga berhenti keluar dari pori-porinya. Seperti ini, Lin Ming telah melewati tahap tersulit. Setelah ini, menerobos alam dewa ilahi hanyalah masalah waktu saja. Namun, karena Lin Ming telah menahan tekanan yang mengerikan, hampir semua pembuluh darahnya telah terbuka dan bahkan dunia batinnya telah hancur dalam baptisan badai energi yang merusak itu. Selain dia telah membagi sebagian jiwa ilahinya ke dalam avatar energi esensinya, dia akan sangat lemah untuk jangka waktu yang lama. Lin Ming, kamu benar-benar terlalu ceroboh, kamu selalu melakukan hal-hal yang ekstrim. Siapapun yang mengikuti Anda akan mengalami serangan jantung permanen. Xiao Moxian telah menyaksikan seluruh proses terobosan Lin Ming dari samping. Dia tidak bisa berkata-kata karena semuanya. Dari memasuki Gatbur Yinglich kemudian jatuh ke Tragik Death Valley, mereka berdua telah selamat dari gelombang setan bersama-sama dan bahkan bergegas ke dalam formasi susunan God Beastum. Setelah itu,
Lin Ming mempertaruhkan jiwanya untuk menyempurnakan avatar energi esensi. Dia selalu membuat jantungnya berdebar kencang tanpa henti. Bibir Lin Ming bergerak-gerak dan dia tertawa. Saya masih belum mencapai usia 60 tahun. Sejak saya berumur 15 tahun, saya telah menghabiskan 40 tahun berikutnya dalam hidup saya berjuang seperti ini. Saya tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti Anda yang berasal dari latar belakang Empyrean. Sejak lahir Anda memiliki bakat yang tidak dapat dicapai yang hanya dapat diimpikan oleh manusia serta dukungan sumber daya berharga yang tak ada habisnya. Saya hanyalah seorang seniman bela diri yang berasal dari alam bawah, terlebih lagi saya adalah seorang seniman bela diri yang berasal dari manusia paling biasa. Meskipun aku menemukan peluang keberuntunganku sendiri di alam bawah yang mengubah nasibku, mengandalkan hal itu saja tidak akan mampu membuat perbedaan di antara kami. Saya harus mempertaruhkan semua yang saya miliki. Saya harus mempertaruhkan hidup saya pada kesempatan keberuntungan dan bahkan mempertaruhkan hidup saya untuk melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Jika tidak, mustahil bagi Anda untuk melihat saya berdiri di sini. Karena kelelahannya, kata-kata Lin Ming tampak agak samar, seolah-olah kekurangan energi. Tapi ketika kata-kata ini jatuh ke telinga Xiao Moxian, itu menyebabkan hatinya bergetar. Sebenarnya, dia sudah mendengar bahwa Lin Ming berasal dari kelahiran manusia biasa. Dia bukanlah seseorang yang terpesona oleh karakter level Empyrean sebagai muridnya, tapi dia masih berhasil mencapai pencapaiannya yang luar biasa saat ini. Ini terdengar seperti cerita pengantar tidur yang fantastis, dan bahkan Xiao Moxian pun skeptis terhadapnya, setengah meragukannya sepanjang waktu. Sekarang, dia telah mengkonfirmasi hal ini dari Lin Ming sendiri. Bukan saja dia adalah orang biasa, tapi dia bahkan adalah orang biasa di alam bawah. Di dalam seluruh alam ilahi dan juga lebih dari 1 miliar dunia di alam bawah, terdapat banyak manusia biasa, namun hidup mereka hanya bertahan selama beberapa puluh tahun saja. Mereka benar-benar seperti semut, terus berlanjut dari generasi ke generasi. Bagi manusia biasa di alam bawah untuk mencapai level Lin Ming saat ini dan mencapai prestasinya, ini sungguh luar biasa. Sebagai perbandingan, Xiao Moxian sendiri berasal dari Demon Dawn Heavenly Palace dan merupakan putri tercinta dari ras monster dan ras iblis. Mengabaikan sumber daya dan warisannya, dia memiliki tubuh setengah burung phoenix yang langka, sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi dalam 1 miliar tahun. Namun, untuk semua yang dia miliki, pencapaiannya saat ini tidak lebih baik dari pencapaian Lin Ming. Hal ini menyebabkan Xiao Moxian merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Bagaimana orang bisa hidup di hadapan orang jenius yang begitu aneh? Bab 1506, meninggalkan lembah. 10 hari kemudian, di dalam makam Dewa Binatang, sebelum Gua Empyrean Divine Mist berdiam. Saat ini, Lin Ming sudah pulih sepenuhnya. Kultivasinya telah mencapai kesuksesan besar dan dia telah mempelajari Asura Sutra Jilid pertama. Bagi dia saat ini, memasuki dan meninggalkan formasi susunan makam binatang buas itu mudah dan sederhana. Senior Divine Mist, Junior telah kembali. Aku minta maaf karena membuatmu menunggu lama untukku. Kata Lin Ming. Sejak dia pergi, dia telah pergi selama 1,5 tahun. Bagi Empyrean Divine Mist yang masa hidupnya hampir berakhir, ini adalah periode waktu yang sangat lama. Di dalam gua, Empyrean Divine Mist terdiam untuk waktu yang lama. Lin Ming bisa merasakan perasaan ilahi yang lemah menyebar ke seluruh tubuhnya, menyelidiki perubahan dalam tubuhnya dan kultivasi yang terjadi dalam 1,5 tahun terakhir. Perasaan ilahi ini milik Empyrean Divine Mist. Sejak Empyrean Divine Mist telah mengajari Lin Ming dan Xiao Moxian seni jiwa hidupnya, situasinya menjadi semakin buruk. Dia melemah dari hari ke hari, dan jika kecepatan ini terus berlanjut maka tidak akan lama lagi dia akan menjadi seperti lampu tanpa minyak, mengering dan mati. Untuk Misty Empyrean Divine saat ini, seorang seniman bela diri pada batas yang relatif biasa bisa membunuhnya. Puji yang muda, saya benar-benar harus memuji yang muda. Empyrean Divine Mist menghela nafas dalam-dalam dengan emosi. Formasi susunan God Beastum yang tidak terpecahkan oleh orang lain selama miliaran tahun sebenarnya diselesaikan oleh Lin Ming. Kultivasi Anda telah mencapai alam dewa ilahi. Sebelumnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda belum berkultivasi selama 60 tahun penuh. Bagi Anda untuk menerobos alam dewa ilahi pada usia ini dan juga memiliki dasar yang kuat, pencapaian masa depan Anda sulit untuk dibayangkan. Agar aku mewariskan mantra hati kabut ilahi dalam hidupku kepadamu sebelum aku mati, setidaknya aku bisa mati dengan damai. Lin Ming terdiam sejenak. Ia berkata, senior terlalu fatalistis. Junior ini telah menemukan jalan keluar dan dapat memimpin senior meninggalkan lembah ini. Kehidupan senior belum berakhir, hanya saja kekuatan jiwa dan vitalitas darahmu kurang saat ini. Tapi selama ada cukup obat jiwa maka tidak akan menjadi masalah bagi senior untuk terus hidup selama jutaan tahun. Lin Ming memiliki rasa terima kasih yang mendalam terhadap Empyrean Divine Mist. Alasan Empyrean Divine Mist telah melemah begitu banyak dalam 9 tahun ini adalah karena dia telah menggunakan keterampilan rahasia untuk meredam jiwa Dewa Lin Ming. Tidak peduli apa alasan asli Empyrean Divine Mist membantunya, ini adalah rahmat yang besar bagi Lin Ming. Lin Ming tidak akan pernah melupakan keanggunan ini dalam hidupnya. Percuma saja, saya sangat menyadari situasi saya sendiri. Aku seharusnya memiliki sisa hidup sekitar 100 tahun lagi. Empyrean Divine Mist menghela nafas, suaranya dipenuhi kesuraman. Lin Ming berkata, senior, selama Anda meninggalkan lembah maka saya dapat membantu senior mencari obat-obatan yang memberi nutrisi pada jiwa.
Selama ada obat, meskipun senior tidak dapat memulihkan kekuatan puncaknya di masa lalu, dengan pelatihan 100 tahun, melangkah kembali ke batas Raja Dunia Agung seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Terlebih lagi, senior adalah seorang Empyrean dan seharusnya ada pengaruh yang kamu bangun di masa lalu. Jika junior mengarahkan Anda pada pengaruh itu maka mereka dapat membantu senior menemukan obat jiwa. Seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Selama tahun-tahun Lin Ming mempelajari mantra hati kabut ilahi, ia memperoleh pemahaman mendalam tentang sistem budidaya dan keadaan fisik spirita. Menurutnya, situasi Empyrean Divine Mist sama sekali tidak seburuk yang dia kira. Hanya saja dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan terdampar di tanah terlantar ini selama puluhan juta tahun, menderita di lingkungan yang menyesakkan ini dan perlahan-lahan diliputi keputusasaan. Bukan hanya itu, tapi pada akhirnya dia bahkan mewariskan teknik rahasianya kepada dirinya sendiri dan Xiao Moxian, itulah alasan mengapa Empyrean Divine Mist menjadi seperti dia sekarang. Selama mereka semua pergi dari sini, maka dengan vitalitas tangguh seorang Empyrean Divine Mist pasti bisa memulihkan dirinya secara perlahan. Empyrean Divine Mist menggelengkan kepalanya dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan Lin Ming. Saya tidak akan pergi. Mengapa? Lin Ming dan Xiao Moxian sama-sama terkejut. Di negeri neraka ini, menghadapi malam kegelapan yang tiada habisnya, menghadapi kesepian yang tak terbatas dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana orang bisa menanggungnya? Jika Xiao Moxian tinggal di negeri ini hanya selama 1 tahun, dia pasti ingin menjadi gila, namun Empyrean Divine Mist tidak mau pergi. Seolah-olah Empyrean Divine Mist tidak ingin terus hidup dan ingin memotong hidupnya. Menurut pendapat Xiao Moxian, bahkan jika seseorang tahu mereka akan mati, lebih baik mati di luar di kuburan yang layak daripada dikuburkan di sini. Senior, apakah pikiranmu baik-baik saja? Mengapa kamu memilih jalan buntu dan menjalani sisa hidupmu di tempat sepi ini? Xiao Moxian mau tidak mau bertanya. Saat dia memikirkan karakter teratas dari generasinya, seorang Empyrean puncak yang memimpin angin dan lautan, meninggal di lubang neraka menyedihkan yang dipenuhi dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan tanpa ada yang menguburkannya, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Kabut ilahi Empyrean tersenyum tipis. Kamu tidak perlu merasa kasihan padaku. Dalam hidupku, aku pernah menikmati kejayaan tanpa batas dan membunuh orang seolah-olah aku sedang memotong gandum. Bagiku untuk berakhir dalam keadaan seperti itu, itulah rencana takdir bagiku. Apakah Anda ingat ketika saya memberitahu Anda mengapa saya memasuki Tragic Death Valley? Kata-kata Empyrean Divine Mist menyebabkan pikiran Lin Ming berpacu. Memang benar, dia telah menanyakan pertanyaan ini kepada Empyrean Divine Mist 9 tahun yang lalu. Senior bilang itu karena permusuhan. Ya, karena permusuhan. Saya mempunyai permusuhan dengan seseorang dan orang itu mempunyai permusuhan dengan Anda. Di antara kita berdua, kita dapat menggemakan jiwa kita dan tidak memerlukan tanda pelacak untuk menemukan satu sama lain. Terlepas dari seberapa jauh jarak dan waktu yang memisahkan kita, dia akan dapat menemukanku. Jika aku meninggalkan Tragic Death Valley, dia akan menemukanku. Bukan masalah bagiku untuk mati, tapi kemungkinan besar kamu akan terseret ke dalam kekacauanku. Resonansi jiwa, mungkinkah dialah yang memaksa senior masuk ke Tragic Death Valley? Lin Ming bertanya, bingung. Xiao Moxian juga merasa ini sulit diterima. Dia bertanya dengan takjub dalam suaranya. Senior adalah seorang Empyrean yang ekstrim, siapa yang bisa memaksamu masuk ke Tragic Death Valley? Divinity sejati, suara Empyrean Divine Mist menjadi tipis dan seram. Dia menghela nafas, orang yang memburuku adalah kaisar jiwa dari ras jiwaku, serta saudara kandungku. Kaisar jiwa, murid Lin Ming menyusut. Ini adalah karakter tingkat atas yang setara dengan Good Fortune Saint Sovereign. Ini adalah keilahian sejati yang benar-benar asli. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk memimpin seluruh rasnya. Jika Empyrean Divine Mist diburu oleh karakter semacam ini, dipaksa masuk ke Tragic Death Valley juga masuk akal. Empyrean Divine Mist terus berkata, karena kami, saudara, dapat merasakan jiwa satu sama lain, saya terpaksa menempuh jalan yang tidak dapat kembali lagi. Aku mati-matian berpikir untuk memasuki Tragic Death Valley, menempatkan diriku dalam perangkap maut dan menggunakannya untuk mencari jalan untuk bertahan hidup. Sayangnya, saya bukanlah penerus yang dipilih oleh Master Jalan Asura sehingga saya tidak dapat memperoleh warisan lembah kematian tragis. Sebaliknya, aku menghabiskan hidupku di sini. Karena dia adalah saudara-saudaramu, mengapa Kaisar Jiwa ingin membunuh senior? Xiao Moxian bertanya, menganggap ini tidak bisa dimengerti. Namun, Empyrean Divine Mist tidak menjawab pertanyaan ini. Kabut ilahi Empyrean terdiam. Lin Ming tahu bahwa Empyrean Divine Mist tidak ingin membicarakan masalah ini, inilah rasa sakit yang selamanya menghantui hatinya. Dalam dunia seniman bela diri, banyak sekali kisah sedih dan tragis. Karena keberadaan Kaisar Jiwa, mustahil bagi kabut ilahi Empyrean untuk meninggalkan lembah. Jika dia pergi, dia akan segera mati dan nasib yang akan dia derita mungkin lebih buruk daripada situasinya saat ini. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia dengan tenang berkata, Senior, meskipun Anda tidak dapat meninggalkan lembah, saya pasti akan kembali dalam 10 tahun. Aku akan membawakanmu kembali obat-obatan yang memulihkan jiwa. Senior memberi junior rahmat menganugerahkan kepadaku warisanmu dan aku pasti akan mengembalikannya. Hanya melakukan hal itu adalah hal minimal yang sesuai dengan hati saya dalam seni bela diri. Saat Lin Ming berbicara,
dia memeriksa formasi susunan di sekitar Gua Empyrean Divine Mist. Formasi susunan ini dibuat oleh Empyrean Divine Mist di masa lalu untuk menahan gelombang kekuatan iblis. Saat ini, ternyata formasi susunan tersebut masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Ayo pergi, kita akan meninggalkan lembah. Lin Ming memandang ke arah Xiao Moxian. Xiao Moxian melirik kembali ke Empyrean Divine Mist, merasa sulit untuk meninggalkannya di sini. Lalu, dia mengangguk. Seperti ini, mereka berdua meninggalkan Empyrean Divine Mist dan memasuki formasi susunan God Beast Tomb sekali lagi. Sekarang Xiao Moxian telah mengolah volume pertama Asura Sutra, dia juga memiliki kemampuan untuk menerobos formasi susunan makam Dewa Binatang. Keduanya menggunakan beberapa jam untuk kembali ke kuil perunggu kuno. Di sana, portal itu tetap ada, perlahan berputar di tempatnya. Ayo pergi. Lin Ming meraih tangan Xiao Moxian dan dengan tegas melangkah ke barisan transmisi. Setelah 9 tahun, mereka akan meninggalkan tempat ini. Sebuah cahaya menyala dan Lin Ming dan Xiao Moxian merasakan lingkungan mereka berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, mereka melihat bahwa mereka telah sampai di hutan yang hijau dan subur. Ada ladang bunga dengan kehidupan segar di mana-mana. Lingzi dan ramuan roh ada di mana-mana, hijau dan indah, menjadikannya seolah-olah ini adalah surga. Di Gatburying Ridge, ada tanah kehidupan dan tanah kematian. Ini adalah salah satu daerah langka yang tidak memiliki bahaya fatal. Lin Ming berbalik dan melihat bahwa tidak terlalu jauh ada pegunungan merah yang menjulang ke tingkat yang sangat tinggi. Bagian utama dari pegunungan merah ini berkelok-kelok, membentang di seluruh Gatburying Ridge seperti naga merah yang sangat besar. Banyaknya puncak gunung menyerupai cakar naga dan tanduk naga, sangat mirip aslinya. Tidak diragukan lagi, ini adalah pegunungan naga merah dan pintu masuk ke lembah kematian tragis adalah rahang naga merah ini. Mereka benar-benar telah keluar. Terlebih lagi, lokasinya tidak terlalu jauh dari Tragic Death Valley. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Xiao Moxian tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia harus tinggal di lembah kematian tragis yang gelap dan suram itu selama ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan selama sisa hidupnya. Sekarang, dia telah melewati bencana itu dan kembali ke dunia luar, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Mau tak mau dia mengambil bunga roh dan menghirup aromanya dalam-dalam. Aroma yang sudah lama hilang ini menggerakkan hatinya dan menyebabkan matanya sedikit basah. Di Tragic Death Valley, dia harus menghadapi tumpukan tulang tak berujung yang meninggalkan aroma pembusukan dan pembusukan di sekujur tubuhnya. Kapan dia bisa merasakan keharuman bunga seperti itu? Hanya dengan mengalami keputusasaan seseorang dapat memahami nilai kehidupan. Saat ini, bahkan sehelai daun hijau, bahkan kelopak bunga yang berguguran, dapat memenuhi hati seseorang dengan kegembiraan dan harapan. Luar biasa, Xiao Moxian memejamkan mata, mabuk dan jatuh cinta dengan pemandangan musim semi yang melimpah dan harum di sekelilingnya. Namun, Lin Ming diam sepanjang waktu ini, seolah-olah dia tidak melihat pemandangan indah di sekitarnya. Dia menutup matanya, membuang akal sehatnya. Lin Ming, apa yang kamu lakukan? Xiao Moxian merasakan hatinya menjadi dingin saat melihat Lin Ming. Dia meningkatkan kewaspadaannya dan dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian, dia menemukan bahwa kekuatan tak kasat mata telah mengunci mereka. Lin Ming berpikir sejenak. Apakah kamu juga merasakannya? Ini adalah salah satu dari sedikit zona kehidupan di Gatburying Ridge jadi seharusnya tidak ada bahaya apapun di sini. Tapi, sebenarnya ada sesuatu yang mengawasi kita. Jika saya tidak salah maka area ini sudah memiliki formasi susunan yang ditempatkan di sekitarnya, dan orang yang mengaturnya kemungkinan besar adalah Tian Mingxi. Saat Lin Ming dan Xiao Moxian berbicara, beberapa ratus mil jauhnya, di lembah pegunungan batu yang hancur, beberapa orang sedang bermeditasi. Pada saat ini, seorang pria tampan berpakaian hitam dengan penampilan awet muda tiba-tiba membuka matanya. Matanya seperti 2 bulan darah, cerah dan merah. Mereka benar-benar keluar. Pemuda itu menjilat bibirnya, senyuman jahat menyentuh wajahnya. Pemuda ini adalah Tian Mingxi. Bab 1507, Pancing Musuh. Di sekitar Tian Mingxi, 3 seniman bela diri berdiri. Ketiganya adalah bawahan Pangeran Kekaisaran Naki dan memiliki budidaya Raja Dunia setengah langkah. Selain mereka, ada juga 2 orang yang duduk, mereka adalah Spider Brothers, pemandu Gatburying Ridge yang memimpin mereka ke sini. Spider Brothers saat ini bekerja di Pangeran Kekaisaran Naki dan berjaga di sini untuk Lin Ming. Menurut pendapat mereka, ini adalah usaha yang sia-sia, namun imbalan yang diberikan Pangeran Kekaisaran Naki kepada mereka sangat besar sehingga mereka tidak keberatan melakukan pekerjaan membosankan seperti ini. Sage Tian Mingxi, menurutmu siapa yang keluar? Spider bersaudara dengan santai bertanya. Lembah pegunungan batu yang hancur ini adalah zona kehidupan yang mereka pilih berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya dan seharusnya tidak ada bahaya apapun di sini. Jadi, mereka tidak terlalu khawatir mendengar kata-kata Tian Mingxi. Saya berbicara tentang Lin Ming. Dia telah muncul dari Tragic Death Valley. Saat Tian Mingxi berbicara, niat membunuh yang kental bersinar di matanya. Dia mengeluarkan pedang hitam dari cincin spasialnya. Di bawah cahaya redup Gatburying Ridge, ia bersinar dengan kilau dingin. Setelah mendengar ini, Spider Brothers hampir melompat keluar dari tempat mereka duduk. Lin Ming yang Anda katakan memasuki Tragic Death Valley. Dia keluar. Apakah kamu bercanda dengan kami? Tian Mingxi jelas tidak ingin menjawab pertanyaan konyol seperti itu.
Apakah menurutmu orang sepertiku memutuskan untuk menunggu di sini selama 10 bulan hanya untuk bersantai? Menurut pendapat Tina Mingzi, seseorang seperti Lin Ming dengan takdir yang begitu besar di tubuhnya tidak akan mudah mati. Sekarang, dia telah mengkonfirmasi kecurigaan awalnya. Spider Brothers merasa hal ini sulit diterima. Apakah kamu yakin dia benar-benar memasuki Tragik Death Valley? Saya melihatnya sendiri. Tian Mingzi menjawab dengan dingin. Dengan itu, dia terbang dan melonjak menuju arah di mana Lin Ming berada. Di belakang Tian Mingzi, ketiga bawahan Naki saling melirik sebelum menghancurkan slip giok transmisi suara untuk mengirimkan berita menakjubkan ini kepada tuan mereka. Lin Ming telah berada di Tragik Death Valley selama 9 tahun tetapi baru 10 bulan berlalu di luar. Pangeran Kekaisaran Naki secara alami tidak sabar menunggu di luar hingga Lin Ming muncul di sekitar lembah kematian tragis, jika pernah. Dia perlu memanfaatkan waktu dan petualangannya sebaik mungkin, sehingga dia dan pengiringnya berpisah dengan Tian Mingzi. Melihat kilatan cemerlang transmisi suara slip giok dengan mata kepala mereka sendiri, Spider Brothers merasa ini semua luar biasa. Ketiga antek Naki mulai bersiap untuk berangkat. Mereka melihat ke arah Spider Brothers dan berkata, kalian berdua harus cepat. Spider Brothers masih dalam keterkejutan, tapi teriakan tiba-tiba dari ketiga orang itu sepertinya membangunkan mereka dari mimpinya. Ini tidak mungkin, Spider bersaudara berbisik. Pada saat ini, ketiga antek Naki juga melayang ke udara, meninggalkan kedua Spider Brothers. Kedua Spider bersaudara bersiap untuk pergi. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa lembah kematian tragis, negeri malapetaka legendaris yang belum pernah muncul dari siapapun selama 10 miliar tahun, kini telah dihancurkan oleh seorang bayi laki-laki. Saat ini, 1000 mil jauhnya, nyala api menyala di depan Naki. Ini adalah cahaya dari slip giok transmisi suara. Setelah mendengarkan transmisi suara, kulit Naki menjadi suram. Pesan masuk mengatakan bahwa formasi susunan yang dibuat Tian Mingzi telah mendeteksi jejak Lin Ming. Dia telah muncul dari Tragik Death Valley. Apa, selain Naki, Tuan Zhou juga dilanda kepanikan. Anak itu, dia benar-benar keluar. Dalam 10 bulan terakhir ini, Tuan Zhou semakin menyadari betapa mengerikannya lembah kematian tragis. Dia telah mencari beberapa teks masa lalu dan telah memastikan bahwa rumor tentang orang-orang empir yang binasa di lembah kematian tragis di masa lalu adalah benar. Bahkan orang-orang empirean tidak bisa meninggalkan Tragik Death Valley, namun Lin Ming mampu, ini sungguh luar biasa. Apakah dia benar-benar memasuki lembah kematian tragis lalu pergi, atau jika dia menggunakan teknik penyembunyian dan tidak benar-benar masuk, saat ini, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Pangeran Kekaisaran Naki mengepalkan tangan kanannya seolah-olah dia sedang meremas Lin Ming di telapak tangannya. Naki bisa merasakan ancaman yang semakin besar dari Lin Ming. Awalnya, tantangan 100 tahun Lin Ming terhadap putra keberuntungan Sein telah menjadi lelucon untuk dicemooh. Tapi sekarang, dia samar-samar bisa merasakan bahwa jika Lin Ming diberi waktu 100 tahun untuk tumbuh, dia akan mencapai batas yang tak terbayangkan. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi ras suci. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia pasti tidak akan menjadi tandingan Lin Ming. Pangeran Kekaisaran yang mulia, kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu keberuntungan macam apa yang didapatnya setelah memasuki Tragik Death Valley. Jika kita salah menilai kekuatannya maka kita mungkin akan menemui kegagalan yang tidak terduga. Kata Tuan Zhou, merasa tidak masuk akal kalau dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebagai pembangkit tenaga listrik Raja Dunia, dia sebenarnya takut dengan seniman bela diri alam transformasi ilahi. Jika hal ini diketahui, dia akan menjadi bahan tertawaan terbesar di dunia. Aku tahu, namun, betapapun besarnya peluang keberuntungannya, hal itu tetap tidak akan mengubah kesenjangan dalam kultivasi. Dia 3 batasan besar yang lebih rendah dari kita pada awalnya. Saya tidak percaya dia bisa mengatasi ini, apapun yang dia lakukan. Sekarang dia telah meninggalkan lembah kematian tragis, kita harus membunuhnya tidak peduli berapapun resikonya, jika tidak, jika dia lolos maka akan jauh lebih sulit untuk memburunya di masa depan. Imperial Naki melonjak ke langit, segera diikuti oleh Tuan Zhou dan yang lainnya. Adapun Tian Mingzi, dia sudah terbang menuju lembah gunung tempat Lin Ming berada. Baginya, jarak beberapa ratus mil ini hanya membutuhkan sekejap mata. Di sini, Lin Ming sudah menunggu dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya. Mengambang di belakangnya adalah Istana Surgawi Primordius. Xiao Moxian telah mundur ke Istana Surgawi Primordius. Lin Ming mencibir saat melihat Tian Mingzi. Kesabaranmu tidak mengecewakanku. Aku senang kamu menunggu selama ini. Saat Tian Mingzi melihat Lin Ming, matanya tiba-tiba melebar, terkejut. Dalam kehati-hatiannya, dia tidak melewatkan perubahan penting yang terjadi pada Lin Ming. Itu adalah, budidaya Lin Ming telah mencapai alam dewa ilahi. Alam dewa ilahi. Bagaimana mungkin? Hanya dalam 10 bulan kamu berhasil menerobos dari alam transformasi ilahi ke alam dewa ilahi. Tian Mingzi tahu bahwa ketika Lin Ming memasuki Tragik Death Valley, dia belum melangkah ke tahap transformasi ilahi terlalu lama. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi seniman bela diri tahap transformasi ilahi yang terlambat untuk melangkah ke alam dewa ilahi dengan begitu cepat. Bagi seorang seniman bela diri normal, mereka seringkali membutuhkan 1000 tahun untuk menerobos ke alam dewa ilahi dari alam transformasi ilahi. Beberapa membutuhkan 10.000 tahun untuk melewati rintangan ini, dan bahkan ada yang tidak pernah berhasil melewatinya seumur hidup.
Tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Ming, menggunakan 20 tahun pun akan dianggap sebagai tingkat keterampilan yang menantang surga. Tapi sekarang, dia baru menggunakannya 10 bulan. Ini bahkan lebih panik daripada Lin Ming yang muncul dari jebakan maut yang dikenal sebagai lembah kematian tragis. Kamu pasti sudah memakan bahan surgawi. Alis Tian Mingzi terangkat. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ada pesona waktu unik di Tragic Death Valley yang memungkinkan seorang seniman bela diri untuk berkultivasi dalam keadaan normal sepenuhnya. Satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan untuk perubahan ini adalah bahwa Lin Ming telah menemukan peluang keberuntungan yang tak tertandingi di Tragic Death Valley dan telah memakan beberapa materi surgawi untuk memungkinkan dia menyelesaikan transformasi ini. Namun, betapapun bagusnya materi surgawi, mereka tetap tidak melatih diri mereka sendiri untuk melatih diri mereka sendiri. Hal ini akan menyebabkan fondasi mereka goyah. Ini adalah pilihan yang terburu-buru dan berbahaya yang biasanya tidak dipertimbangkan oleh para jenius. Jadi, untuk menghadapiku yang memburumu, kamu tidak ragu-ragu memakan material surgawi yang akan merusak fondasimu untuk secara paksa menerobos ke alam dewa ilahi. Mata Tian Mingzi bersinar saat dia menatap Lin Ming. Untuk bertahan hidup kamu benar-benar ceroboh, Tapi sayang sekali, tidak masalah meskipun Anda menerobos batas dewa ilahi, apalagi dengan fondasi yang tidak stabil. Bahkan jika kamu berlatih selama 10 tahun lagi di alam dewa ilahi, kamu tetap bukan apa-apa yang harus aku tangani. Tian Mingzi mencibir dan mengelus bagian depan pedangnya, tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang membara. Apakah kamu tidak akan kembali ke cangkang kura-kura kecilmu? Atau apakah kamu berencana untuk berhadapan langsung denganku? Hahaha, Lin Ming berteriak, mencoba memprovokasi saya tidak ada gunanya. Dengan budidaya Raja Dunia Agung, Anda ingin berurusan dengan junior kecil seperti saya. Kamu bahkan dengan rajin menjaga tanah ini selama 10 bulan dan mencoba membujukku untuk melawanmu, sepertinya kamu lebih putus asa dari yang aku kira. Memang benar, aku tidak bisa bertarung langsung denganmu saat ini, tapi, apakah kamu memiliki keberanian untuk terus mengejarku? Saat Lin Ming berbicara, dia mundur, langsung tenggelam kembali ke Istana Surgawi Primordius. Istana Surgawi Primordius terbang ke udara. Dengan suara gemuruh yang keras, ledakan sonik yang dahsyat menyebar ke seluruh langit saat bebatuan pecah di bawah dan istana terbang ke kejauhan. Saat ini, Tian Mingzi tidak langsung mengejar. Kata-kata terakhir Lin Ming menyebabkan dia meringis. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa ancaman Lin Ming benar-benar membuatnya merasa takut. Karakter Tian Mingzi secara alami curiga terhadap segalanya, dan Lin Ming sengaja memasang semacam iming-iming di depannya. Bocah ini licik. Jika saya mengejarnya, kemungkinan besar saya akan menghadapi bahaya nyata, tetapi bagi saya untuk tidak mengejarnya adalah hal yang mustahil. Mata Tian Mingzi berbinar dengan cahaya dingin. Namun, dia langsung nyengir. Kamu punya trikmu, tapi aku juga. Kamu tidak pernah memahami batas kekuatanku. Jika Anda mengira saya adalah Raja Dunia Agung biasa, maka Anda salah besar. Hari ini adalah kesempatan keberuntungan terbesar dalam hidupku. Begitu aku membunuhmu, semua rahasiamu, termasuk rahasia lembah kematian tragis, akan menjadi milikku. Mata Tian Mingzi berubah menjadi merah darah. Dia menggenggam pedangnya dan mengejar Lin Ming. Bab 1508, Penjara Kekacauan. Jauh di dalam Istana Surgawi Primordius, Lin Ming sedang duduk bermeditasi di aula utama. Dia sudah merasakan perasaan terkunci pada Istana Surgawi Primordius, Tian Mingzi benar-benar mengejar. Selain itu, Lin Ming berharap bukan hanya Tian Mingzi, tetapi Pangeran Kekaisaran Naki dan pengikutnya akan segera bergabung dalam perburuan. Lin Ming melihat Pangeran Kekaisaran Naki dan kelompoknya di kota Heavendeville. Mereka memiliki tokoh dikdaya Raja Dunia di barisan mereka serta 2 Raja Dunia setengah langkah. Begitu Tian Mingzi dimasukkan ke dalam campuran ini, dia harus menghadapi setidaknya 2 Raja Dunia dan bawahannya. Lin Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Moxian melirik Lin Ming. Menurutnya, meskipun Lin Ming telah menerobos ke alam dewa ilahi, masih mustahil baginya untuk secara bersamaan bersaing dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Perbedaan antara penguasa ilahi dan Raja Dunia terlalu besar. Saya harus memancing mereka lebih dalam. Di Gatburying Ridge ada 7 zona kematian. Aku akan memilih yang paling berbahaya dan menunggu mereka di sana. Saat Lin Ming berbicara, matanya berkilauan dengan niat membunuh yang mendalam. Dia tahu apakah itu Tian Mingzi atau Pangeran Kekaisaran Naki, tidak satupun dari mereka akan menyerah untuk mengejarnya ke sini. Ini mirip dengan Lin Ming yang tidak menyerah pada kesempatan beruntung meskipun situasinya berbahaya. Keuntungannya adalah dia memahami bidang Dao Gatburying Ridge. Dengan itu, dia bisa memanfaatkan medan itu untuk keuntungannya. Jantung Xiao Moxian berdetak kencang saat mendengar ini. Meskipun bidang Dao Gatburying Ridge jauh lebih tidak berbahaya dibandingkan formasi susunan Gat Bistum di Tragic Death Valley, namun tetap saja sangat menakutkan. Dalam legenda, dikatakan bahwa bahkan Raja Besar Dunia pun binasa di sini. Jika Lin Ming memilih zona kematian paling berbahaya dari semuanya, maka tidak diketahui seberapa brutal pertempuran itu. Apakah kamu berencana membunuh Tian Mingzi? Xiao Moxian tersentak. Budidaya Tian Mingzi jauh berbeda dari budidaya mereka. Lin Ming baru saja melangkah ke alam dewa ilahi. Baginya membunuh Raja Besar Dunia Tian Mingzi, ini adalah prestasi yang tak terbayangkan. Lin Ming berkata, Tian Mingzi adalah individu yang sangat dalam dan tertutup.
Di masa lalu ketika dia adalah murid langsung dari Tanah Suci Bulu Hijau, dia berhubungan dengan ras suci dan menjadi mata-mata mereka. Akhirnya, dengan mengandalkan kekuatan dan rencana jahatnya sendiri, dia mampu melemahkan seluruh Tanah Suci Bulu Hijau. Bahkan Raja Dunia Agung dari Tanah Suci Bulu Hijau pun dibunuh olehnya. Jika saya ingin membunuhnya, saya tidak punya jaminan bisa melakukan itu sama sekali. Menurut Mo Eversnow, Tian Mingzi adalah individu yang sangat berbakat, tidak lebih buruk dari Mo Eversnow sendiri. Jika rencananya tidak hancur di Sky Spill Planet dan dia juga kehilangan tangan, cepat atau lambat dia akan menjadi seorang Empyrean. Terlebih lagi, Tian Mingzi tidak memiliki latar belakang untuk dibicarakan. Dia tidak lebih dari seorang seniman bela diri biasa. Baginya, mencapai level ini dengan bakat dan rencananya sudah cukup mencengangkan. Lin Ming pasti takut dengan karakter kejam seperti itu. Sebenarnya, jika memungkinkan, Lin Ming tidak ingin melemparkan dirinya ke dalam pertarungan hidup atau mati dengan Tian Mingzi saat ini. Untuk menghadapi seseorang yang dia tidak tahu kekuatan penuhnya dan juga 2,5 batas lebih tinggi dalam budidaya, ini adalah keputusan yang benar-benar tidak bijaksana. Namun, jika Lin Ming tidak menghadapi Tian Mingzi maka satu-satunya pilihannya adalah bersembunyi di Tragic Death Valley sekali lagi untuk mencari perlindungan dan kemudian tidak ada yang berubah. Tian Mingzi akan berjaga di luar Tragic Death Valley, dan untuk Lin Ming, dia harus mengasingkan diri di sana. Di tanah Tragic Death Valley yang gelap dan terpencil, hampir mustahil untuk membuat terobosan lain. Budidaya Lin Ming dalam pengasingan telah mencapai kemacetan. Dia perlu terus bersabar dan mengasah dirinya melalui kesengsaraan dan pertempuran agar dapat melangkah lebih jauh dalam dunia seni bela diri. Istana Surgawi Primordius melesat ke depan seperti meteor. Dalam situasi di mana dia melaju tanpa mempertimbangkan besarnya jumlah energi yang dikonsumsi, semuanya berlalu dalam sekejap. Segera, Lin Ming tiba di tujuannya. 100 mil di depannya adalah tanah kegelapan mutlak, kehampaan kekacauan. Seluruh daratan ini tertutup kabut hitam. Di tengah-tengah kabut yang berputar-putar ini ada robekan besar di kehampaan. Air mata itu mengungkapkan kegelapan yang tak ada habisnya, dan kegelapan ini seolah-olah mengarah ke ruang dan waktu yang berbeda. Ini adalah zona kematian paling berbahaya di God Burying Ridge, penjara kekacauan. Di sini, waktu dan ruang sangat kacau, bercampur dan gila seperti labirin. Jika seniman bela diri alam dewa ilahi atau dewa suci masuk, mereka akan langsung tersesat dalam ruang waktu yang kacau dan selamanya tidak dapat pergi. Bahkan bagi seorang tokoh dikdaya Raja Dunia, begitu mereka masuk jauh ke dalam penjara kekacauan, mereka harus menghadapi medan kekuatan yang menakutkan dan badai ruang waktu di dalamnya. Mereka harus mengonsumsi energi dalam jumlah besar, dan jika mereka tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat maka mereka juga akan mati di sana. Tempat ini adalah, melihat kabut hitam yang memancarkan aura mengerikan, Xiao Moxian terkejut. Dia tahu bahwa Lin Ming akan terbang ke negeri ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Xiao Moxian telah memahami volume pertama Asura Sutra dan juga memiliki kemampuan dasar untuk menilai dan menentukan bidang Dao God Burying Ridge. Dia langsung bisa melihat bahwa tempat yang dipilih Lin Ming ini bisa disebut sebagai tempat paling berisiko dan paling mematikan di seluruh God Burying Ridge. Ini penjara kekacauan, Lin Ming berkata tanpa berbalik. Menuju istana surgawi Primordius yang melaju kencang, 100 mil hanya membutuhkan beberapa kedipan mata. Kemudian, dengan momentum yang tak terbendung, istana surgawi Primordius masuk ke penjara keos seperti komet yang menabrak bumi. Xiao Moxian menahan napas. Dia percaya bahwa Lin Ming dapat dengan mudah melewati penjara keos secara normal, tetapi untuk melakukannya ketika dikejar oleh dua raja dunia, ini adalah perjuangan hidup atau mati yang sebenarnya. Meskipun Lin Ming akrab dengan medan Dao God Burying Ridge, medan gaya dan badai luar angkasa di penjara keos sama untuk semua orang. Jika Lin Ming tersedot ke salah satu dari mereka dia akan mati seperti orang lain. Satu-satunya keuntungan Lin Ming di sini adalah dia bisa mengikuti bidang Dao di dalam penjara keos dan menghindari badai fatal ini. KKK, saat istana surgawi Primordius memasuki penjara keos, seluruh strukturnya berguncang. Di tengah formasi susunan, 39 batu giok matahari segera hancur, berubah menjadi abu. Jelas sekali bahwa istana surgawi Primordius baru saja dilanda medan kekuatan dan badai di sini dan menghabiskan banyak energi untuk mempertahankan diri. Lin Ming berkata, jika kita tetap berada di dalam istana surgawi Primordius maka tidak ada cara bagi kita untuk menghindari medan kekuatan dan badai. Kita harus meninggalkan tempat ini. Masuki dunia batinku dan biarkan aku menangani sisanya. Lin Ming berkata tanpa penjelasan lebih lanjut. Dia mulai mengambil kembali istana surgawi Primordius, dan pada saat berikutnya dia dan Xiao Moxian diteleportasi keluar. Tempat ini seperti alam semesta yang dipenuhi ruang hitam tebal dan lengket. Ada badai liar di mana-mana dan juga amukan arus energi yang mengerikan. Ruang dan waktu menjadi kacau dan niat membunuh menyebar ke segala arah. Banyak bahaya yang tidak terlihat dan tidak dapat dirasakan. Jika seseorang mati di sini, tidak ada yang tersisa dari mayatnya. Saat Lin Ming menarik Tian Mingzi ke zona bahaya ini, untuk menjamin bahwa dia bisa sefleksibel mungkin, satu-satunya pilihannya adalah menyingkirkan istana surgawi Primordius dan menempatkan dirinya di tengah-tengah bahaya mutlak. Xiao Moxian sangat menatap Lin Ming. Sepertinya ada banyak kata yang ingin dia ucapkan terpantul di matanya, tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Dia mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya dan terjun ke dunia batin Lin Ming.
Xiao Moxian sangat menyadari bahwa sebelum masuk ke alam Dewa Ilahi, mustahil baginya untuk membantu Lin Ming dengan cara apapun. Jika dia sembarangan ikut campur maka dia malah akan menyeretnya ke dalam bahaya. Bersembunyi di dunia batinnya adalah pilihan terbaik dalam situasi saat ini. Ini juga sama dengan menyerahkan nyawanya padanya. Jika Lin Ming meninggal, dia akan binasa bersamanya. Setelah beberapa saat, Tian Mingzi tiba di luar penjara keos seperti hantu dan dewa. Dia melihat dalam-dalam kehampaan kabut yang menakutkan di bawahnya, kulitnya suram dan tidak menentu. Anak ini, dia ingin memancingku masuk. Tian Mingzi tahu bahwa ini adalah zona bahaya, namun dia tidak punya pilihan selain masuk. Mungkinkah Lin Ming memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan untuk bertahan hidup di zona bahaya ini? Tian Mingzi tahu bahwa ada alasan Lin Ming membawanya ke sini. Penjelasan paling logis adalah zona bahaya ini paling cocok untuk Lin Ming. Dengan menarik napas dalam-dalam, Tian Mingzi memutar esensi pelindungnya yang sebenarnya hingga batasnya. Saat berikutnya, dia menembak ke penjara keos seperti bintang jatuh. Ketika Tian Mingzi meletakkan formasi susunan di luar lembah kematian tragis, dia juga meninggalkan tanda pelacakan dalam formasi susunan tersebut. Setelah itu, ketika Lin Ming melangkah ke dalam formasi susunan, tanda pelacakan ini secara alami disimpan di tubuhnya. Ini adalah salah satu hal yang Tian Mingzi andalkan untuk memburu Lin Ming. Kalau tidak, jika dia terbang ke penjara keos maka akan sulit menemukannya. Tiba segera setelah Tian Mingzi adalah Pangeran Kekaisaran Naki dan kelompoknya. Sebelum mereka mendekati penjara keos, pemandu Gadbur Yinglich, Spider Brothers, dengan cepat mengubah warna kulitnya. Berhenti, berhenti, pelan, pelan, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Itu adalah zona bahaya di depan kita. Siapapun yang masuk akan mati. Spider Brothers berteriak dengan cemas. Pangeran Kekaisaran Naki mengerutkan kening. Dia memelototi Spider Brothers, visinya tajam dan cepat. Saat ini, kedua bersaudara itu lebih pucat dari kertas. Mereka sama sekali tidak ingin mengambil langkah maju. Itu adalah negeri yang sangat berbahaya di hadapan kita. Selama bertahun-tahun ini belum pernah ada pemandu Gadbur Yinglich yang berani masuk sepenuhnya. Saya khawatir bahkan jika pembangkit tenaga listrik Raja Dunia masuk, mereka masih akan menderita bahaya fatal dan tidak bisa pergi. Spider Brothers tidak memiliki informasi tentang penjara keos. Dari mereka yang masuk penjara keos, sangat sedikit yang selamat. Bahkan bagi mereka yang selamat, mereka tidak punya alasan untuk berbagi informasi tentang zona bahaya tersebut dengan Spider Brothers. Tapi, hanya dengan mengamati lingkungan sekitar dan menggunakan intuisi mereka sendiri, mereka tahu bahwa tempat ini tidak bisa dimasuki begitu saja, jika tidak, mereka mungkin akan mengalami nasib kehancuran total. Negeri yang sangat berbahaya di mana bahkan Raja Dunia pun akan binasa. Saat Pangeran Kekaisaran Naki memandangi penjara keos, dia meretakkan buku-buku jarinya, suara ledakan bergema dari sana. Bab 1509, Tahta Biru Baiki. Anak laki-laki ini ingin memikat kita ke dalam jebakan. Penglihatan Naki suram saat dia menghentikan langkahnya. Pangeran Kekaisaran yang mulia, mungkin Spider Brothers takut mati dan sengaja membesar-besarkan bahayanya. Kata pengikut Naki dengan transmisi suara esensi sejati. Naki merenung sejenak. Lalu, dia berkata, Lin Ming itu orang gila. Dia mungkin benar-benar berpikir untuk melawan kita sampai mati di zona bahaya itu. Jika dia mati, dia pikir dia bisa menyeret kita bersamanya. Entah apa yang diandalkan, tapi yang bisa saya pastikan adalah dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Gadbur Yinglich dan dia juga mengerti bagaimana memanfaatkan medan untuk menghindari bencana. Baginya, menemukan zona bahaya di sini bukanlah suatu kebetulan. Meskipun Naki bermimpi membunuh Lin Ming, dia masih belum kehilangan ketenangannya. Tuan Zhou berkata, yang mulia benar. Selama kita tetap berhati-hati, kita tidak akan mendapat masalah. Izinkan saya membawa yang lain duluan dan yang mulia bisa tetap berada di luar. Kami menghubungi Ash Murder beberapa waktu lalu dan dia akan menghubungi kami kapan saja sekarang. Naki ragu-ragu sejenak, lalu dia melihat ke arah Tuan Zhou dan berkata, Zhou tua, ingatlah untuk berhati-hati. Lin Ming ini memiliki kehidupan yang sulit. Untungnya, Anda memiliki pandangan ke depan untuk menghubungi Tuan Ash Murder sebelumnya. Selama dia tiba maka semuanya akan baik-baik saja. Naki melihat ke arah penjara keos, tidak berencana masuk dan memamerkan kekuatannya. Bahkan jika Spider bersaudara melebih-lebihkan, dia tidak akan sembarangan memasuki tempat seperti itu. Kekuatannya berada di bawah Lin Ming pada awalnya, dan dalam zona bahaya seperti itu, kemungkinan dia akan binasa di sana terlalu besar. Saya dan beberapa orang lainnya akan tinggal di sini menunggu Tuan Ash Murder. Sisanya masuk untuk mengejar Lin Ming. Perintah Naki. Ketika Spider Brothers mendengar ini, mereka mulai panik. Mengejar Lin Ming. Pangeran Kekaisaran, kamu meminta kami untuk mati. Kalau kamu tidak mau masuk maka kamu bisa mati sekarang. Pilihan ada padamu, kata Naki dengan dingin. Dia tidak membebankan biaya layanan setinggi itu secara cuma-cuma. Spider Brothers pucat pasi. Mereka melirik ke arah Tuan Zhou, yang memiliki arus esensi astral yang mengalir di sekelilingnya, dan juga melirik ke penjara kekacauan yang memancarkan niat membunuh di seluruh penjuru. Saat mereka melakukannya, hati mereka melonjak karena rasa putus asa yang mendalam. Apa yang dikatakan Pangeran Kekaisaran memang benar. Dengan kekuatan Tuan Zhou dia bisa langsung membunuh mereka berdua.
Jika mereka tidak memasuki penjara keos sekarang maka mereka akan mati. Tidak ada alternatif lain bagi mereka. Tuan Zhou bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk ragu. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mengerikan menutupi kedua spider bersaudara, memegang erat-erat dan menyeret mereka ke penjara keos. Begitu mereka memasuki penjara keos, lingkungan di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Ketika mereka memasuki ruang angkasa yang awalnya gelap gulita, mereka melihat bahwa segala sesuatu menjadi tanah spiritual yang kaya dengan energi asal. Meskipun tidak ada harta karun dunia di sini, mereka dapat merasakan energi asal-usul langit dan bumi yang begitu kental hingga hampir menjadi besar. Di langit, awan energi asal yang padat terbentuk, seolah-olah akan menghujani tetesan energi asal kapan saja. Aura hijau samar menutupi tanah kuno, seolah-olah ada harta ilahi yang tersembunyi di sini. Di dalam penjara keos, ruang dan waktu bercampur aduk. Meskipun pintu masuknya sama, Lin Ming dan Tuan Zhou berakhir di ruang yang sangat berbeda. Merasakan aura di sekitarnya, mata Tuan Zhou berbinar. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa di dalam penjara kekacauan ini, terdapat harta karun langka. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa pintu masuk telah menghilang. Dia sekarang terjebak dalam ruang dan waktu yang tertutup. Namun, karena dia baru saja memasuki penjara keos, hambatan ruang dan waktu di sini tidak terlalu kuat sehingga belum mampu menghalanginya. Dia mengirimkan ringkasan spekulasinya kepada Pangeran Kekaisaran Naki melalui transmisi suara. Harta karun. Mata Pangeran Kekaisaran Naki berbinar. Ada banyak harta karun di Gatburying Ridge dan penjara keos dikenal sebagai zona bahaya yang bahkan Raja Dunia pun bisa mati di sana. Wajar jika ada peluang keberuntungan yang mengejutkan di sana. Risiko tinggi juga berarti imbalan yang tinggi. Pangeran Kekaisaran Naki mengepalkan tinjunya, warna gembira muncul di matanya. Jika dia bisa membunuh Lin Ming dan mendapatkan harta karun di penjara keos, maka itu akan menjadi kesempatan keberuntungan yang besar. Dengan kesempatan beruntung yang ada di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, betapapun bersemangatnya dia tetap tidak kehilangan ketenangannya. Dugaannya adalah bahwa Lin Ming memiliki pemahaman tertentu tentang penjara keos dan lingkungan di dalamnya, jika tidak mungkin dia menempatkan dirinya di zona kematian seperti itu. Jika Naki mengikutinya tanpa kepastian apapun, maka dengan kultivasinya, dia tidak hanya tidak akan bisa membantu Tuan Zhou tetapi dia bahkan mungkin menjadi beban baginya. Pada saat itu, bukan saja dia tidak akan mendapatkan harta apapun, tetapi hidupnya mungkin diambil oleh Lin Ming. Saat Pangeran Kekaisaran Naki memikirkan hal ini, dia menekan keinginan akan kesempatan keberuntungan ini di dalam hatinya. Cahaya sedingin es bersinar di matanya. Lin Ming, kamu membawaku ke tempat ini dan bahkan menunjukkan kepadaku peluang keberuntungan, aku harus berterima kasih untuk itu. Tapi jangan berpikir aku idiot yang bisa kamu main-mainkan. Bahkan seekor singa pun harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Meskipun kultivasimu belum mencapai alam dewa ilahi, aku masih akan mengumpulkan kekuatan sekuat mungkin sebelum membunuhmu dengan semua yang kumiliki. Dengan dua Raja Dunia serta pembunuhan abu yang bergegas ke sini, ada banyak master yang memburu alam transformasi ilahi Lin Ming. Ini bisa disebut kemenangan mutlak. Pada saat ini, di penjara keos, Lin Ming sudah terbang jauh ke kedalaman tanah ini. Di sini, dia bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan ini tidak hanya mempengaruhi tubuhnya tetapi juga jiwanya. Jika seorang seniman bela diri kurang dalam budidaya maka terbang pun akan sulit di sini. Lin Ming diam-diam memutar Asura Sutra, menggunakan hukum di dalam untuk melawan tekanan. Dia segera merasa jauh lebih santai. Sutra Asura adalah warisan dari Master Jalan Asura. Dalam arti tertentu, ini bisa disebut hukum Dao Surgawi dari Jalan Asura itu sendiri. Lin Ming hanya mempelajari garis besar umum dan volume pertama Sutra Asura. Meskipun dia tidak bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk mengendalikan hukum surgawi Dao Jalan Asura, dia setidaknya mengerti bagaimana cara mengikutinya. Dengan dukungan Asura Sutra, tekanan pada Lin Ming menjadi semakin berkurang. Lambat laun, ia berhasil menyesuaikan diri dengan tekanan ini dan kembali ke kecepatan terbang normalnya. Penjara kekacauan ini dibanjiri dengan niat membunuh yang mendalam di mana-mana. Tapi selama Lin Ming sedikit lebih berhati-hati, dia bisa bebas bergerak kemanapun dia mau. Saat ia melewati celah ruang angkasa, Lin Ming tiba di aula aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tempat ini adalah, visi Lin Ming menajam. Saat ini dia bisa melihat altar hitam besar di depannya. Di sekeliling altar ini terdapat deretan patung. Patung-patung ini semuanya merupakan ukiran seniman bela diri dari berbagai ras. Mereka memegang senjata liar dan berbahaya di tangan mereka dan semuanya mengenakan baju besi bermotif sama. Tubuh mereka memancarkan kekuatan iblis yang kuat. Ini adalah kekuatan iblis lagi. Kekuatan iblis membanjiri semua warisan Asura Roadmaster. Banyak dari metode budidayanya didominasi oleh kekuatan iblis ini, menggunakannya sebagai petunjuk. Lin Ming menghitung patung-patung itu, totalnya ada 108 di antaranya. 108 prajurit spektral lapis baja, mereka sepertinya menjaga sesuatu. Lin Ming melihat ke altar. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan besar yang terkubur di dalam altar, seolah-olah ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi telah menekan keberadaan yang mengerikan di sana. Apakah orang yang mengatur altar ini adalah Asura Roadmaster? Lin Ming berpikir. Dia mulai menyelidiki susunan-susunan altar. Dibandingkan dengan formasi susunan besar makam Dewa Binatang, yang satu ini jauh lebih rendah.
Bahkan jika Asura Roadmaster yang mengatur ini, dia seharusnya melakukannya dengan santai. Tapi meski dia melakukannya dengan santai, itu masih mengandung kekuatan yang mengerikan. Lin Ming perlahan maju ke depan. Tanah ditutupi dengan garis-garis dan garis-garis ini sama dengan God Burying Ridge. Mereka terbagi menjadi jalan hidup dan jalan kematian. Jika dia melangkah ke jalan kematian, dia akan mengaktifkan rangkaian peristiwa yang membawa bencana. Lin Ming berjalan ke altar. Saat dia melihat sekeliling, dia bisa melihat pola dao tertulis di seluruh lantai altar. Pola dao ini berasal dari asal-usul yang sama dengan Sutra Asura. Saat Lin Ming melihat sekeliling, dia melihat beberapa kata kuno. Apa yang tertulis adalah, murid generasi ketiga Asura Roadmaster, Blue Throne Baiki. Tahta biru Baiki. Lin Ming kaget. Jadi orang yang meninggalkan kata-kata kuno ini adalah murid dari Master Jalan Asura. Tahta biru Baiki. Tahta biru seharusnya menjadi gelarnya, dan Baiki adalah namanya. Tahta bisa saja merupakan jabatan dalam pengaruh yang didirikan oleh Master Jalan Asura di masa lalu, mirip dengan seorang tetua, atau bisa juga sesuatu yang lain. Ini adalah karakter lain yang telah ada miliaran tahun yang lalu. Sekarang, kemungkinan besar dia sudah mati. Memikirkan hal ini, pikiran Lin Ming bergerak. Dia dengan hati-hati memeriksa pola dao di altar. Pola dao ini, selain sebagai tindakan perlindungan yang penting, juga memiliki sifat menyejukkan dan menenangkan. Setelah seorang seniman bela diri meninggal, jika tubuh dan jiwa mereka utuh, jika mereka terlalu kuat, dan jika mereka juga disegel di ruang tertutup, maka medan kekuatan tubuh mereka tidak akan hilang dalam waktu yang sangat lama. Setelah puluhan ribu tahun, medan gaya ini mungkin berevolusi menjadi hantu dan roh jahat. Bahkan mayat seniman bela diri itu mungkin bisa bangkit, mendapatkan perasaan tertentu. Tapi, jika ada pola dao menenangkan yang terukir di makam, maka situasi ini tidak akan terjadi. Jika ya, maka altar ini sebenarnya adalah kuburan. Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Jika dia tidak salah, maka ini adalah makam murid Master Jalan Asura, Singgasana Biru Baiki. Bahkan mungkin saja masing-masing dari 7 zona kematian besar di punggung bukit penguburan dewa memiliki seorang murid Master Jalan Asura yang terkubur di dalamnya. Ketika murid-murid Master Jalan Asura ini mendekati akhir masa hidup mereka, mereka pasti memilih untuk dikebumikan di kuburan yang mengelilingi lembah kematian tragis, menciptakan formasi 7 bintang untuk menstabilkan dan melindungi potensi lembah kematian tragis dengan formasi tersebut di tengahnya. Mungkin ini adalah cara mereka mengungkapkan rasa hormat mereka terhadap tuannya, atau mungkin mereka sedang melindungi sesuatu. Punggung bukit penguburan dewa, jadi begitulah adanya. Kukira punggung bukit penguburan dewa ini berarti bahkan para dewa pun akan dikuburkan jika mereka masuk, tapi sebenarnya aku salah. Arti asli dari God Burying Ridge adalah bahwa dewa-dewa dikuburkan di sini, dan dewa-dewa ini adalah murid dari Master Jalan Asura. Lin Ming tidak tahu batasan apa yang telah dicapai oleh para murid Master Jalan Asura. Jika dia mengira mereka adalah dewa sejati, itu sepertinya terlalu berlebihan. Lagi pula, hanya ada sedikit sekali dewa sejati di seluruh 33 langit berlapis. Namun, menyebut mereka Empyrean adalah hal yang minimal. Mereka bahkan mungkin adalah orang Empyrean yang ekstrim. Saat Lin Ming berpikir, pikirannya bergerak. Dia sudah mengirimkan akal sehatnya dan merasakan ada beberapa orang yang mendekat. Orang-orang yang memburuku akhirnya tiba. Mereka tidak terlalu lambat, tapi aku penasaran siapa yang datang. Lin Ming menjilat bibirnya, matanya menyala-nyala dengan semangat juang yang cemerlang. Dia telah lama menunggu pertempuran ini. Selama 9 tahun di Tragic Death Valley, Lin Ming menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan dan tidak bertempur satupun. Sekarang setelah dia akhirnya meninggalkan Tragic Death Valley, dia merasakan darahnya mendidih memikirkan lawan kuat yang harus dia hadapi, seolah-olah dia telah menekan kekuatan yang mengamuk dalam dirinya terlalu lama dan perlu meletus. Bab 1510, Provokasi. Bang, sebuah ledakan mengerikan meledak dari kehampaan hitam yang tak berujung, disertai dengan jeritan kesakitan. Pada saat berikutnya, celah ruang terbuka dan beberapa orang yang terluka didorong masuk, dalam keadaan yang sangat tertekan dan menyedihkan. Mereka adalah bagian dari kelompok Tuan Zhou. Awalnya ada 7, tapi sekarang hanya tersisa 5, 2 lainnya telah meninggal. Yang selamat hanyalah Tuan Zhou, seniman bela diri Raja Dunia setengah langkah, mendiang seniman bela diri Dewa Ilahi, dan 2 saudara laba-laba. Bahkan di penjara kekacauan di mana niat membunuh ada di mana-mana, pengalaman dan intuisi Spider Brothers mampu ditampilkan dengan pengaruh yang besar. Hal itulah yang menjadi alasan kelompok mereka berhasil bertahan hingga saat ini. Tempat apa ini? Tuan Zhou memandangi altar kuno yang megah di depannya. Mereka baru saja berada dalam badai luar angkasa yang kacau, tetapi pada saat berikutnya mereka telah tiba di aula besar, hanya bisa dikatakan bahwa ruang waktu di dalam kuil chaos terlalu kacau. Selain altar batu hitam kuno ini, juga terdapat 108 patung batu yang mengelilinginya. Altar itu ditutupi pola dao yang memancarkan niat membunuh yang dalam, seolah-olah ada kekuatan yang sangat kuat tersegel di dalamnya. Ada harta karun di sini. Mata Tuan Zhou berbinar. Aura di sekeliling pastinya bukan karena energi asal di sini terlalu kaya, tapi karena ada beberapa harta langka yang disegel di sini. Tuan Zhou tidak mengenali pola dao yang berasal dari sumber yang sama dengan pola dao Master Jalan Asura, dan karena itu dia pasti tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Namun,
Hanya berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia dapat menyimpulkan bahwa ada sejumlah harta karun di bawah altar. Penilaiannya tidak salah. Terlepas dari apakah jenazah bayi Kitahta Biru dikuburkan di bawah altar atau tidak, pasti akan ada sejumlah besar benda pemakaman yang dikuburkan bersamanya. Objek pemakaman ini akan memiliki daya tarik yang tak tertandingi terhadap pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Zhou Tua, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terus mengejar Lin Ming atau haruskah kita menggali harta karun di sini? Raja Dunia setengah langkah berkata dari samping Tuan Zhou, ada sedikit ketidakpastian dalam suaranya. Ketika mereka tiba di sini, mereka menghadapi banyak situasi berbahaya. Meskipun mereka melihat harta karun di depan mereka, mereka tetap tidak berani bertindak sembarangan. Tidak peduli apa itu, apapun yang ada di penjara Chaos tidak akan mudah untuk diambil. Tuan Zhou berpikir sejenak, kita harus mengejar Lin Ming tapi kita juga tidak bisa melepaskan harta ini. Dikatakan bahwa Gatbur Yingrich ada hubungannya dengan Asura Roadmaster, jadi mungkin harta karun ini ditinggalkan olehnya. Karakter seperti apa Asura Roadmaster itu? Apalagi seorang raja dunia biasa seperti Tuan Zhou, bahkan seorang tokoh dikdaya di Empyrean pun akan dengan rakus menginginkan harta milik Master Jalan Asura. Bagi semua seniman bela diri, jika mereka tidak berjuang untuk mendapatkan kesempatan keberuntungan ketika kesempatan itu ditempatkan di hadapan mereka, maka mereka tidak perlu mengembangkan jalur bela diri. Dan mendengar kata-kata Tuan Zhou, Spider bersaudara meringis, warna kulit mereka berubah. Di mata mereka, altar batu hitam ini adalah zona bahaya di antara zona bahaya, mereka bahkan tidak bisa berlari tepat waktu, apalagi berpikir untuk menggali harta karun di sini. Kamu, Spider Brother yang lebih tua menelan ludah. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Kekuatan iblis, altar batu hitam, dan juga 108 penjaga boneka, ini adalah zona kematian mutlak. Setelah formasi susunan besar diaktifkan di sini maka kita semua akan mati. Saat Spider Brother yang lebih tua berbicara, wajahnya memucat dan bibirnya bergetar. Dia sadar betul bahwa meskipun mereka menggali harta karun di sini, tidak akan ada bagian bagi mereka. Bagi mereka, datang ke sini hanyalah meminta untuk mati. Saya mohon Anda membiarkan kami, saudara-saudara, pergi. Spider Brother yang lebih muda memohon dengan sungguh-sungguh. Semakin dalam mereka memasuki penjara Chaos, semakin rendah kemungkinan mereka berdua bisa bertahan hidup. Omelan yang bertele-tele, mata Tuan Zhou menjadi dingin. Jika kamu terus mengoceh omong kosong maka aku akan membunuh kalian berdua di sini. Suara Tuan Zhou dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, dari samping Tuan Zhou, Raja Dunia setengah langkah berkata dengan transmisi suara, Zhou Tua, kita harus menggunakan keduanya sebagai batu pencari jalan. Mari kita suruh mereka menginjak lantai altar terlebih dahulu untuk melihat apakah ada bahaya. Saat hal ini dikemukakan, pikiran Tuan Zhou bergerak. Saranmu bagus, tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Kita harus menunggu Tuan Ashmurder tiba di sini. Yang mulia Pangeran Kekaisaran memiliki tanda pelacakan kita dan dengan kekuatan Tuan Ashmurder mereka pasti dapat menemukan kita bahkan di zona kematian absolut ini. Ketika kita semua sudah berkumpul maka belum terlambat untuk meminta kedua umpan meriam ini mencari jalan bagi kita. Zhou Tua, kamu benar, haha. Kita harus menunggu Tuan Ashmurder tiba. Begitu dia melakukannya, semua harta karun itu akan menjadi milik kita. Kedua seniman bela diri di samping Tuan Zhou sangat gembira. Jika Asura Roadmaster telah mengubur harta karun di sini, maka meskipun mereka tidak bisa memakan dagingnya, mereka masih bisa mendapatkan sedikit supnya. Mungkin mereka bahkan akan menemukan peluang keberuntungan mereka sendiri di sini. Seperti ini, Tuan Zhou dan kelompoknya duduk dan mulai bermeditasi. Tersembunyi dalam formasi arai, Lin Ming mengerutkan kening. Orang-orang ini tidak cukup bodoh untuk terburu-buru masuk ke dalam formasi susunan untuk menggali harta karun, namun malah tampak seolah-olah mereka sedang menunggu orang lain. Lin Ming memperhatikan bahwa kelompok mereka kehilangan Pangeran Kekaisaran Naqi dan Tian Mingxi. Pikiran pertamanya adalah mereka pasti datang untuk bertemu kembali dengan Tuan Zhou. Lin Ming memiliki tanda pelacakan Tian Mingxi pada dirinya. Bahkan jika dia bersembunyi dalam formasi susunan ini, Tian Mingxi masih akan merasakannya. Lin Ming tentu tidak akan berpangku tangan dan membiarkan semua musuhnya berkumpul di satu tempat. Jika kamu tidak ingin pindah ke formasi arai maka aku akan membantumu. Lin Min mencibir. Seperti ini, dia muncul dari bayang-bayang formasi susunan. Saat dia melangkah keluar dari bayang-bayang formasi susunan, auranya tidak lagi terisolasi olehnya. Dia segera dirasakan oleh Tuan Zhou dan kelompoknya. Mata Tuan Zhou terbuka. Siapa ini? Dia melompat, matanya terfokus pada Lin Ming. Pada saat ini, cahaya di dalam aula sangat redup dan mata Tuan Zhou seperti sambaran petir di langit yang gelap, menembus lapisan kegelapan untuk melihat Lin Ming. Lin Ming, itu kamu. Tuan Zhou memandang Lin Ming dengan tidak percaya. Lin Ming sebenarnya muncul di sini dan bahkan menampilkan dirinya di depan mereka. Dia sama sekali tidak tahu arti hidup atau mati. Di sekitar Tuan Zhou, semua orang mulai mengeluarkan senjata mereka. Beberapa indera terkunci erat pada Lin Ming. Kamu binatang kecil, kamu mendekati kematian. Kata orang suci Raja Dunia setengah langkah itu, seringai jahat terlihat di wajahnya. Menurutnya, Lin Ming hanyalah anak nakal yang licin seperti kecoa. Begitu seseorang menangkap Lin Ming, membunuhnya akan sangat sederhana. Aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan. Kata seniman bela diri suci itu, hendak menyerang.
Namun, Tuan Zhou menghalanginya. Jangan impulsif. Ini jebakan. Tuan Zhou tidak percaya bahwa Lin Ming adalah seorang idiot. Jika dia berani tampil di depan mereka bahkan ketika dia bukan tandingannya maka dia pasti memiliki sesuatu yang dia andalkan. Penjelasan terbaiknya adalah ada jebakan di sini. Haha, Lin Ming tertawa. Apakah kalian semua tidak punya nyali? Bukankah kamu mengejarku? Sekarang kalian berlima berdiri di sana dan masing-masing memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari saya, namun kalian terlalu takut untuk menyerang saya. Kalian hanyalah kura-kura kecil, hahaha. Lin Ming berteriak keras. Tuan Zhou dan dua seniman bela diri di sampingnya segera memasang wajah jelek. Mereka memiliki Raja Dunia dan Raja Dunia setengah langkah di pihak mereka, namun mereka diejek oleh junior seperti ini. Harus kukatakan, Pak Tua, siapa namamu lagi? Saat aku meninggalkan kota Heaven Devil, aku bertemu denganmu. Saat itu, saya dikelilingi oleh kalian semua dan melihat kalian mengendarai monster yang tampak bodoh. Matamu terpejam dan kamu dengan liar melambaikan tanganmu seperti badut bodoh, menggumamkan omong kosong seperti penipu jalanan yang konyol. Saya harus bertanya, apa yang sedang Anda lakukan saat itu? Apakah kamu sedang berakting? Apakah kamu berpura-pura menjadi badut? Jika kamu berpura-pura menjadi badut, maka kerja bagus, kamu bahkan membodohiku. Kata Lin Ming. Saat yang dia bicarakan adalah ketika dia mengikuti Fatih Zhou berangkat ke God Burying Ridge. Saat itu, di gerbang kota, dia bertemu Pangeran Kekaisaran Naki dan kelompoknya. Mr. Zhou telah menggunakan Heaven Speaking Art untuk mencari jejak Lin Ming, tapi karena Lin Ming menggunakan teknik kelahiran kembali tubuh untuk menyembunyikan penampilannya, Mr. Zhou tidak dapat menemukannya sama sekali. Sekarang diejek oleh Lin Ming seperti ini, Tuan Zhou sangat marah. Sebelum ini, dia secara terbuka membual bahwa selama Lin Ming berada dalam jarak 50 mil dari teknik spionase surga, dia dapat segera menemukannya melalui teknik penyembunyian penampilan apapun. Tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi, dia masih bisa menangkap Lin Ming. Tapi sekarang, Lin Ming memberitahunya bahwa dia telah melenggang menjauh dari depannya dan dia bahkan tidak menyadarinya. Semua orang di samping Tuan Zhou memandangnya. Memang benar, deskripsi Lin Ming barusan benar-benar periode ketika Tuan Zhou memasuki kota. Dengan kata lain, Lin Ming benar-benar menghindari mereka di gerbang kota. Tuan Zhou, seorang tokoh dikdaya Raja Dunia, telah menggunakan teknik rahasia istimewanya namun tidak dapat merasakan pemuda transformasi ilahi. Jika masalah ini menyebar maka itu akan membuatnya malu selamanya. Dasar binatang kecil, aku akan menghancurkanmu menjadi dua. Mata Tuan Zhou dipenuhi dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Dia melangkah maju, hampir ingin menyerang. Lin Ming tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu bisa? Saya berdiri di sini sekarang, namun yang dapat Anda lakukan hanyalah berbicara. Apakah Anda punya nyali? Dengan banyaknya Raja Dunia dan penguasa ilahi, yang bisa kau lakukan hanyalah berdiri di sana dan terus mengoceh. Di masa depan, cepat atau lambat akan ada hari ketika aku membunuh ras suci dan memusnahkan semua rakyatmu. Baik mereka laki-laki atau perempuan, saya akan menyia-nyiakan budidaya mereka dan menjadikan kalian semua menjadi budak. Lin Ming terlalu sombong. Ini bukanlah tindakannya di masa lalu. Tuan Zhou merasakan urat biru menonjol dari dahinya. Dalam hidupnya, dia belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Seorang junior yang beberapa batas kultivasinya lebih rendah darinya sebenarnya mengutuknya secara langsung, namun dia sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun. Menurutku kalian semua adalah kura-kura kecil. Aku akan memberimu 10 napas waktu. Jika kamu tidak melakukan apapun maka aku akan pergi. Saya tidak punya waktu atau kesabaran untuk mengobrol dengan Anda. Kamu bisa datang ke sini, mencuci lehermu dan bersiap untuk mati, atau kamu bisa bergegas dan menyingkir dari hadapanku. Kembalilah ke rumah nenekmu. Jika kalian semua pengecut lalu mengapa kalian memasuki tempat ini untuk mencoba ikut bersenang-senang? Anda tidak perlu repot-repot datang ke sini sejak awal. Saya akan mulai menghitung sekarang. 10, 9. Lin Ming menjadi semakin sombong, seperti tuan muda dari keluarga bangsawan, memandang rendah semua orang seolah-olah mereka tidak berharga sama sekali. Semakin kepribadian Lin Ming saat ini berbeda dari masa lalunya, semakin curiga Tuan Zhou dan semakin tidak bersedia dia untuk bergerak setengah langkah ke depan. Bocah ini terlalu sombong. Zhou tua, aku akan pergi sendiri dan membunuhnya dalam 3 gerakan. Dari samping Tuan Zhou, pembangkit tenaga listrik Raja Dunia setengah langkah itu hampir gila karena marah. Di matanya, umat manusia hanyalah ras rendahan yang hanya pantas menjadi budak orang-orang suci. Tapi sekarang, manusia yang bisa dia bunuh semudah membalikkan telapak tangannya ini sedang menghina wajah mereka. Jika dia bisa menoleransi hal ini, apalagi yang bisa dia tolerir? Lin Ming tertawa, terus menghitung. 8, 7, 6, harus kuakui, kamu banyak bicara namun kamu tidak melakukan apapun. Jika kamu pikir kamu bisa membunuhku dalam 3 gerakan maka aku akan melenyapkanmu dalam 3 gerakan saja. Mungkin aku akan menginjakmu sampai mati dengan 1 kaki. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.